PowerPoint-nya di sini. Bagikan layar. Ini. Baik, gambarnya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, hari ini hari Senin ya, tanggal 20 Mei. Kita sama-sama belajar bersama mengenai apa itu jus pro, minuman fermentasi buah untuk kesehatan, dengan Promik tentu saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di sela-sela pembahasan ada yang ingin ditanyakan, boleh chatting ataupun boleh langsung interupsi saya. Nggak apa-apa. Permisi Pak, ada yang mau saya tanyakan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan. Kita tidak terlalu formal, yang penting jangan sampai ada yang miss dalam pikiran kita, jangan sampai ada yang masih menjadi tanda tanya dalam pikiran kita, lalu kita sesinya sudah berakhir. Gitu. Jadi dibawa tidur ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang ragu-ragu silakan ditanya aja. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Baik. Oke, terima kasih Bu Jeca sudah merespon. Kita akan mulai bersama ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama yang disebut fermentasi itu apa. Karena ada kalanya kita pernah makan, konsumsi, tetapi kita tidak tahu kalau hal itu, makanan ini, minuman ini, itu disebut fermentasi. Ini adalah contoh-contoh makanan fermentasi yang sering kita makan atau sering kita jumpai. Ada acar, ya, biasanya dari timun, wortel, beberapa cabai dan bawang. Kemudian ada tape, nah, ini adalah makanan-makanan fermentasi. Ada juga manisan, asinan, manisan. Kemudian ada juga sayur asin. Ini semua melalui proses fermentasi barulah menjadi makanan-makanan seperti ini. Tidak hanya itu, juga ada kimchi, ada juga sauerkraut. Ya, ini adalah makanan-makanan fermentasi. Nah, kalau yang suka masak-masak biasanya menggunakan fermentasi terasi ataupun menggunakan cuka. Cuka ini juga adalah bahan yang difermentasi. Kalau di Indonesia, tempe dan tahu itu sudah makanan sehari-hari, dan ini semua adalah makanan fermentasi. Jadi kita nggak pergi ke pasar, ke mall bilang, saya mau cari makanan fermentasi, gitu. Mereka bingung, bilangnya saya mau cari tempe. Nah, mereka udah tahu tuh. Jadi langsung nama makanannya, mereka tidak tahu prosesnya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa semua makanan ini itu kita sebut fermentasi. Nah, apa untungnya makan makanan fermentasi? Jadi fermentasi itu bisa memperbaiki sistem pencernaan kita, lalu imunitas kita juga bisa meningkat dan menjaga flora bakteri baik di dalam tubuh kita. Kita sebutnya probiotik dan bisa menghasilkan enzim-enzim juga dari materi-materi yang difermentasi sehingga enzim itu sangat bagus sekali sebagai katalisator di dalam proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, makanan fermentasi biasanya tidak ada yang dimasak ya. Kalau ada yang dimasak itu biasanya bukan fermentasi. Jadi fermentasi biasanya tidak dimasak. Kok bisa makanan fermentasi bisa membantu kesehatan tubuh kita, bisa membantu antibodi kita, memperlancar pencernaan kita, kok bisa? Nah, dari jurnal-jurnal diteliti bahwa hasil fermentasi itu berpotensi menghasilkan probiotik bagi tubuh kita. Berpotensi artinya ada fermentasi yang tidak menghasilkan probiotik. Jadi ada yang menghasilkan probiotik. Nah, probiotik itu apa sih? Secara sederhana, mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik untuk kesehatan kita yang berada di dalam tubuh inangnya. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme baik yang memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita, dia hidup di dalam tubuh kita sebut itu probiotik. Tapi kalau dia sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita, tetapi dia membuat tubuh kita menjadi tidak baik atau tidak sehat, melemahkan sistem tubuh kita, maka dia disebutnya biasanya bakteri jahat atau nggak patogen. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar cuci tangan sebelum makan supaya apa? Supaya membunuh 99% bakteri. Nah, itu berarti bakteri yang jahat yang tidak ingin masuk ke dalam tubuh kita, ya. Tapi bakteri-baiknya juga kebanyakan ikut mati sih. Jadi bakteri baik dan bakteri jahat itu semua ada di atas tubuh kita, di kulit-kulit kita. Kalau bakteri baik ada di
sekujur tubuh kita dan juga di dalam tubuh kita. Bakteri jahat ada di luar tubuh kita dan kadang-kadang dia masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita perlu punya sistem imun. Kita ada pembahasan lain yang lain mengenai sistem imun. Nah, saat ini kenapa kita butuh yang namanya probiotik atau mikroorganisme yang baik? Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat video berikut ini. Ini adalah video yang dipersingkat, disederhanakan bagi kita orang-orang awam agar kita bisa mengerti sebenarnya bakteri yang ada dalam tubuh kita ini perannya seperti apa. Terus terang, kalau di sekolah kita tidak begitu banyak mendalami hal ini karena memang agak sulit ya, agak dalam. Tetapi dari video-video yang saya sempat tonton, saya pelajari microbiome in a nutshell ini adalah yang paling sederhana pembahasannya yang mudah dimengerti. Baik, saya coba sharingkan. Kita bisa sama-sama dan di sini juga ada subtitlenya. Saya bagikan layarnya yang seperti ini. Oh, yang ini. Oke. Microbes are everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them, and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. So millions of years ago, we made a pact. We give them shelter and food, and in turn, they work for us. But the more we learn about this partnership, the more it looks like a Cold War. Inside our mother's womb, humans start out sterile. When we're born and traveling through the birth canal, billions of our mother's bacteria cover every single part of our bodies. This is an essential part of human health. Children born via C-section have a higher rate of asthma, immune diseases, and even leukemia. So our bodies do not only accept the invasion of microorganisms, they welcome it. Over millions of years, we co-evolved to make the best of our relationship. Mother's milk, for example, contains special sugars that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy for others, and help to modulate the immune system. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have 3 categories of guests on and in our bodies. 1, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. By being there, they take up space and keep more aggressive intruders in check. 2, guests that harm us but with whom we've learned to live. For example, bacteria that literally create acid that melts our teeth if we don't brush enough. They want to take up as much space as they can, and we don't want them to. But we can't get rid of them entirely. 3, friendly fellows that our bodies want to have around. Most of them are a community of 380,000 billion bacteria from up to 5,000 different species that live in our gut. These gut microorganisms help us digest food and pull additional calories from things we can't digest ourselves. Unfortunately, our gut is also the perfect point of attack for intruders, so it's guarded by an aggressive army, our immune system. To survive here, our microbiome co-evolved with us to be able to communicate with our body. The most important part of that is to ask the immune system to not kill them. But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger substances that help to educate the immune system, and others stimulate the gut cells to regenerate faster. But over the last few years, evidence has emerged that the influence of our gut microbiome goes much, much further. It might even talk directly to our brain. We've observed a few curious things. 90% of our body's serotonin, an important messenger substance for nerve cells, is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system.
Other examples are bacteria that stimulate immune cells in the gut, so they send a kind of alarm signal to the brain. Here it activates immune cells that help the brain recover from injuries. Since the brain decides when we eat, the microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, and we're just on the verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. But we are starting to see how much our microbiome actually influences us and our behavior. Take depression, for example. Healthy rats fed microbes from the guts of depressed people began showing anxiety-like behavior and symptoms that look like depression. And in early 2017, a study linked the microbiome to intelligence by connecting a certain setup of bacteria in newborns with better motor and language skills. But it might also influence our daily lives. Tests with fruit flies showed that their microbiome influenced what kinds of food they craved. This could mean your microbes are able to tell your brain which food it should get them, although this is not a one-way street. The seed for our microbiome comes from our mother, but how it develops and changes is determined by what we eat. The organisms in our gut feed on different things. Some like fibers and leafy greens, others go for sugars and starches, and some love greasy fries and butter. Our gut is like a garden in which we constantly decide what will grow and blossom. If we eat healthily, we breed bacteria that like healthy food. If we eat a lot of fast food, then we breed fast food-loving bacteria. Life is hard, so we can get trapped in a vicious circle. You have a stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for fast food bacteria. They multiply and take up space from vegetable-loving bacteria. But even worse, they send signals to the brain to continue what it's doing. This makes you want more fast food, which breeds more fast food bacteria, which makes you crave fast food, and so on. This kind of self-reinforcing cycle could play a huge role in obesity. But it's important to stress that you can fight this process and reverse it by eating healthily and breeding more good bacteria. Beyond weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, schizophrenia, and cancer. One of the earliest symptoms of Parkinson's is actually gut problems. If your body is overrun with bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. That's very easy. You just transplant some healthy poop. You do that by literally transferring poop from a healthy person into your gut. This method is already used to cure diarrhea that's caused when C. difficile bacteria take over a gut microbiome. But we just don't know enough about the complex interplay at work here yet. For example, a transplant from an overweight donor cured a woman's diarrhea, but contributed to her obesity down the line. This caused some waves, and another study tried to reverse the effect. Poop transplants from slim people to obese ones gave them a more diverse microbiome and made them less sensitive to insulin, both things that also happen when people lose weight. We need to do a lot more science to really understand how our microbes make us healthy or sick. But whether we like it or not, we need our microbiome and it needs us. We'll never have our bodies to ourselves, but we have gained a powerful ally, if we can just keep the peace. Baik, sampai sini Bapak Ibu boleh bantu saya kira-kira dari yang kita tonton barusan, kira-kira ada yang bisa memberikan sedikit tanggapan apa yang bisa kita dapatkan informasi dari video tadi. Boleh bantu beberapa orang bisa memberikan tanggapan dari video tadi? Pak Darmauli, kira-kira dari video tadi kira-kira apa yang bisa ditangkap, Pak? Ya, kalau saya melihat video tadi, apa yang sering kita makan itu akan menjadi ketagihan untuk hari-hari selanjutnya, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Apa yang kita Ya, lihat tadi, ya. yaitu yang kita makan sehari-hari itu bisa membuat kita pengen makan itu terus. Betul, betul, Pak. Betul, betul, Itu Pak. tadi yang disampaikan.
Benar. Nah, Ibu Silvi bisa memberikan tanggapan atas video tadi? Eh, Betapa penting itu apa yang kita makan ya, supaya kita bisa jaga tetap sehat. Baik, kita perlu jaga makanan yang perlu kita makan agar kita tetap sehat ya Bu ya. Iya. Betul, betul. Benar, itu juga disampaikan di video tadi. Terima kasih Ibu Silvi. Iya. Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ini banyak yang off cam, jadi saya nggak tahu nih yang mana yang eh, sempat melihat atau mendengarnya. Jadi saya tanyakan saja. Baik, jika tidak ada, nggak apa-apa. Mungkin masih ada kegiatan yang sulit dilewati. Saya coba bagikan lagi PowerPoint-nya ya. Kita akan lanjut pembahasannya di sini. Baik. Nah, salah satu poin yang disampaikan pada video tadi adalah mikroba mengendalikan imun sistem kita, pola makan kita, kecerdasan, mood maupun perilaku. Itu ada kaitannya dengan mikroba dalam tubuh kita. Nah, tadi disampaikan juga bahwa mikroba itu jenisnya ada sekitar 5.000 jenis dan ada miliaran mikroba di dalam tubuh kita. Nah, ini dari chattingan Ibu Ita Ratih, makanan yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, Bu, benar. Itu yang tadi disampaikan. Betul. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya punya stasiun Netflix, boleh juga. Ini baru-baru ini juga mereka ada sempat memunculkan sebuah dokumenter, Hack Your Health, The Secret of Your Gut. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kesehatan kita, rahasia-rahasia yang ada dalam usus kita. Mirip seperti yang disampaikan oleh video tadi. Cuma ini akan menjadi lebih sederhana, lebih banyak percakapan-percakapan, dan ilustrasi-ilustrasi. Tidak sepadat yang barusan. Tetapi mereka memiliki poin-poin yang sama, yaitu mengenai bagaimana mikroba itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, komposisi mikroba dalam tubuh kita itu juga ditentukan dari genetik kita, dari orang tua kita, lalu dari pola makan kita. Kalau kita makannya lebih banyak makanan yang suka eh, fast food, maka ya bakteri yang berkembang biak lebih banyak adalah yang suka fast food. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita suka makan yang lebih banyak sayur, yang less sugar, tidak banyak gula, maka bakteri itu yang akan lebih banyak berkembang biak. Jadi pola makan ini menentukan. Kemudian juga ada namanya pengobatan, termasuk antibiotik. Pola hidup atau enggak gaya hidup kita juga berpengaruh dan faktor lingkungan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman mikroba di dalam tubuh kita. Nah, pada prinsipnya adalah komposisi mikroba kita itu akan menentukan kesehatan kita dan menentukan juga penyakit yang kita derita. Komposisi mikroba. Jadi kalau variasinya makin sedikit, maka masalah kesehatannya makin banyak. Kalau variasi mikrobanya lebih banyak, maka masalah kesehatannya semakin sedikit. Berbanding terbalik ya. Nah, di sini ada juga salah satu film dokumenter, Kiss the Ground. Nanti Bapak Ibu bisa cari juga, ini akan sangat menambah wawasan kita. Dan salah satu hal yang disampaikan adalah, ya, kita terdiri dari 1% tubuh manusia dan 99 mikroba. Kok bisa begitu? Nah, kita lihat di sini contohnya adalah organ yang terlihat itu ada 23.000 gen di dalamnya. Nah, kemudian mikroba yang ada dalam tubuh kita itu ada 9 juta gen, jauh lebih banyak. Jadi di dalam tubuh kita tidak hanya ada sel tubuh kita, tetapi juga ada mikroba. Tanpa ada mikroba di dalam tubuh kita, ya kita nggak hidup. Karena 99% tubuh kita itu terdiri dari mikroba. Hanya 1% kira-kira itu yang bukan mikroba. Nah, kalau keragaman variasinya rendah, berarti akan muncul masalah. Ini menjadi salah satu yang kita perlu garis bawahi bersama, keragaman variasi. Jadi kalau Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang, makanannya cuma gitu-gitu aja, ya hati-hati.
Karena itu akumulasi pengembangbiakan mikroba yang itu-itu aja. Maka akan berpengaruh terhadap kesehatan-kesehatan organ yang lain. Jadi kita perlu benar-benar lebih banyak variasinya. Jadi kalau lebih sering makan yang Indonesia food, cobalah sekali-sekali makan yang Western food. Cobalah sekali-sekali makan yang Eastern food, ya, makanan yang dari barat, dari timur, dari Aceh, dari Papua, dari Jawa, dari Kalimantan. Dicoba makanan-makanan yang lebih bervariasi, terutama tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di tempat yang berbeda. Ini akan membantu keragaman mikroba kita. Nah, menurut Profesor Dr. Pratiwi, kumpulan triliunan mikroorganisme di dalam tubuh kita itu namanya mikrobioma. Sering perkembangannya, komposisinya selalu berubah-ubah. Jadi setiap orang tuh unik. Tidak ada satupun orang yang sama komposisinya dengan orang yang lain. Orang yang mengalami obesitas, dalam kasus ini contohnya, cenderung memiliki keragaman mikroba yang lebih sedikit dibandingkan yang normal. Jadi kita perlu punya variasi. Nah, promik itu apa? Promik itu adalah buah yang terfermentasi dan memiliki konsorsium mikroba untuk melengkapi mikroba dalam tubuh kita. Ya, promik dikembangkan itu tidak menggunakan gula, tidak ada tambahan bahan kimia, tidak memakai kultur bakteri, dan merupakan produk yang vegan dan juga halal. Promik dapat diminum langsung ataupun sebagai starter untuk membuat jus pro, minuman fermentasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa tadi kita dapat video, kita mendengarkan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan, masukkanlah bakteri baik ke dalam tubuh yang sakit. Pada contoh penelitian, bukan penelitian lagi ya, sudah diuji cobakan dan disahkan, disetujui oleh FDA, BPOM Amerika Serikat. Caranya adalah dari feses orang lain dimasukin ke fesesnya yang sakit. Supaya apa? Bakteri-bakterinya itu bisa membantu masalah penyakit itu. Nah, dengan promik kita tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita asupannya adalah diminum. Kalau dari feses A ke feses B, maka kembali lagi seperti yang tadi disampaikan di video, ada kemungkinan penyakit yang diderita di A itu juga ikut masuk ke dalam si B. Tidak hanya kesehatan yang baik, tetapi penyakit yang diderita juga ada. Misalnya, kalau mau mengobati masalah-masalah diare, oh ambil dari feses si A, pindahin ke feses si B. Diarenya sembuh. Tetapi jika ternyata si A memiliki gejala-gejala depresi, suka cemas, maka setelah fesesnya dikasih, maka si B jadi ikut depresi juga, jadi ikut cemas juga. Karena bakterinya berperan di sana. Nah, itu mereka masih memiliki masalah di sana. Itu hal yang belum terpecahkan, solusi lanjutannya bagaimana. Tapi beruntung pada hari ini kita bisa bertemu dengan Promik. Nah, Promik ini sudah memiliki berbagai macam jenis. Secara empiris itu banyak macamnya. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa berbagai macam jenisnya. Dan kita tidak mengambil dari tubuh orang lain, sehingga akan jauh lebih aman. Efek sampingnya lebih sedikit. Kita lihat, ada orang-orang sehat bermasalah. Kenapa saya sebutnya sehat bermasalah? Orang ini sehat, tetapi ya dia ada pusing, dia tiba-tiba asam urat, dia tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, dia tiba-tiba sakit perut, sakit mah. Dia sakit tapi tidak masuk rumah sakit. Jadi saya menyebutnya dia itu orang sehat tapi punya masalah. Biasanya orang sakit kan ke rumah sakit. Nah, ini dia nggak masuk rumah sakit, tapi dia memiliki kesehatan yang bermasalah. Nah, orang-orang ini biasanya itu ada 80%, Bapak Ibu. Kalau orang-orang normal yang sehat, kita bisa asumsikan ada 10% yang sehat, nggak punya sakit dan kesakitan. Nah, ada orang-orang yang sakit, benar-benar dia punya penyakit itu 10% juga. Jadi 10%, 10%, dan 80% itu orang sehat bermasalah. Ya, keluarga kita, teman-teman kita, kebanyakan tuh sehat bermasalah. Nggak ke rumah sakit, tapi punya masalah yang diderita di tubuh. Nah, disinilah perannya Promik. Dari balita yang memiliki kesehatan yang bermasalah, anak-anak, dewasa, remaja, sampai orang tua, ya dari permasalahan asam lambung, panas dalam, asam urat, migrain, sakit sendi,
Susah tidur, susah buang air kecil, susah buang air besar, kram kaki, wasir, berat badan, tidurnya nggak nyenyak, kolesterol, tifus. Ini kalau saya baca itu banyak sekali penyakit yang ada diderita oleh tubuh manusia. Nah, masanya kembali lagi, pada saat kita mempelajari mengenai mikrobioma, salah satu faktornya itu adalah keragaman mikroba yang kurang banyak. Nah, disinilah peran dari Promik. Ini contoh kasus. Bayi saya yang kecil itu dari awal lahir itu mau masuk 2 bulan sakit terus. Setiap awal bulan sakit batuk pilek demam. Setiap awal bulan depan sakit lagi. Setiap awal bulan depan sakit lagi. Nah, jadi sudah ditanya ke dokter, sudah kasih obat ini obat itu nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah dia mengenal mengenai Promik, ya masuk bulan 9 dia kena Promik, lalu dikasih minum Promik bayinya. Eh, kok nggak ada batuk pilek lagi ya? Bulan ke-10 lewat. Mungkin kebetulan. Bulan ke-11, eh, kok aman lagi? Bulan 11, bulan 12, sampai hari ini, dia nggak pernah demam batuk pilek lagi. Ya kadang-kadang cuma hangat sedikit, tapi nggak batuk, nggak pilek lagi. Jadi benar-benar membantu keragaman mikroba dari bayi yang masih kecil. Nah, karena Promik ini terbuat dari bahan yang alami, semua bayi, balita itu suka. Nah, fermentasi biasa rasanya asam. Ya, walaupun rasanya asam, orang dewasa tuh kadang-kadang nggak suka. Lebih suka manis. Orang Indonesia tuh suka manis. Tapi kalau kita lihat balita, bayi-bayi ini dikasih minum, ya dia minum. Nanti dia mau minta lagi, dia dikasih minum, dia minum lagi. Jadi mengenai rasa bagi mereka tuh nggak ada masalah. Mereka tidak menjauh. Karena apa? Karena memang ini rasa yang alami. Nah, ini teman saya punya anak, dia ada panas tinggi, tidak mau minum obat. Tapi begitu dikasih jus probiotik microbe atau promik, dia minta terus. Ya, udah sehat pun masih minta. Jadi memang doyan. Minum apa ini? Projus. Projus apa? Anggur. Grapes. Enak, seger gak? Seger tapi kayak jus. Kayak jus. Kayak promik jus. Promik jus. Oh iya, namanya Projus. Kalau seger gimana tangannya enak? Nah, ya, ini anak yang belum 5 tahun. Seger. Seger. Jadi dia pun suka minum. Mau disebut jus pro boleh, mau disebut pro jus boleh, ya dibalik-balik juga nggak apa-apa ya. Baik. Saya coba baca pertanyaan dulu yang ada di chatting, di obrolan. Pak Juta, saya boleh minta video film tersebut? Boleh. Itu sebenarnya filmnya ada di YouTube. Nanti saya kasih linknya. Kemudian, bolehkah Promik atau Jus Pro diteteskan dalam galon aqua yang habis setiap 4 hari? Apakah kalau sudah minum Jus Pro tidak perlu minum vitamin? Wah, ini pertanyaan bagus. Oke, jadi kita bisa tuangkan Promik atau Jus Pro diteteskan ke dalam air mineral ya, air mineral dalam galon. Boleh. Jadi itu disarankan karena kadang-kadang air mineral itu ada yang kurang begitu murni atau kurang begitu bagus, maka ada partikel padatnya yang lebih besar. Nanti setelah diteteskan, misalnya setengah sendok teh gitu ya, 1 sendok teh untuk 1 galon, maka dalam beberapa hari kalau ternyata ada partikel yang besar-besar, nanti dia muncul seperti jaring laba-laba. Kalau enggak, berarti ya cukup bagus ya. Apakah kalau sudah minum jus pro tidak perlu minum vitamin? Vitamin ini berbeda ya. Jadi jus pro itu dia membantu untuk ekstrak enzimnya. Vitamin dalam buah-buahan juga ada. Tetapi kita bukannya minum vitamin, kita perlu makan prebiotik. Nah, istilah prebiotik adalah makanannya probiotik. Kita perlu membedakannya. Probiotik adalah makhluk hidupnya yang memiliki fungsi baik untuk tubuh kita. Sedangkan prebiotik adalah makanannya. Jadi kalau kita minum jus pro, kita tetap perlu untuk konsumsi makanannya. Makanannya bagi si mikroba baik tadi. Nah, makanan-makanan ini itulah juga yang mengandung vitamin-vitamin. Jadi bukan berarti kita minum jus pro, kita nggak perlu prebiotik. Nah, prebiotik itu juga mengandung vitamin-vitamin dan mineral lainnya.
Jadi dalam kasus ini saya tidak sampaikan bahwa kita tidak perlu minum suplemen vitamin ya atau tambahan tablet-tablet vitamin bukan. Tetapi yang saya sampaikan adalah kita perlu konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin. Buah-buahan itu lebih banyak. Apa bedanya Produce dengan Infus Water? Baik. Infus Water itu tidak berfokus pada probiotik. Dia berfokus pada ekstraksi dari buah-buahan itu atau sayur-sayuran itu. Contoh misalnya lemon. Lemon kita iris, kita cemplungin ke dalam air, maka air itu mengandung sari-sari dari lemon. Ya. Ya kalau dibiarkan beberapa hari itu jadi infus water. Kalau dibiarin beberapa bulan itu jadinya basi. Tidak bisa karena nggak ada bakterinya, nggak ada probiotiknya. Jadi Produce itu ada bakteri baiknya, ada probiotiknya, sehingga tidak sama dengan infus water. Apa probiotik ini sama dengan fruit enzim? Begini, ada perbedaan antara fruit enzim dengan promik. Kita perlu samakan persepsi dulu. Fruit enzim umumnya dibuat dari beberapa macam buah yang perlu ditambahkan madu. Lalu dibiarkan selama 6 bulan atau lebih. Nah, fruit enzim itu perlu ada namanya starter yaitu madu. Nah, sedangkan promik dia tidak menggunakan madu, tidak menggunakan gula atau starternya itu tidak pakai gula, tidak pakai madu. Nah, membuat jus pro starternya malah promik. Hati-hati kaki. Jadi promik itu bisa membuat jus pro hanya dalam waktu 3 hari. Fermentasi 3 hari sudah jadi jus pro-nya. Nah, kalau mau dibilang jus pro mirip dengan fruit enzim, secara eh, isi agak mirip karena ada bakteri baiknya dan juga ada enzimnya. Tapi secara komposisi yang lebih dalam itu tidak sama karena di jus pro ada konsorsium mikroba jenis-jenisnya lebih banyak dan juga prosesnya hanya 3 hari dan nggak pakai madu ya. Baik. Lalu Ibu Yuliana, jus pro anggurnya nggak asam ya? Atau itu tadi dikasih gula atau kurma agar tidak asam? Nggak dikasih gula, Bu. Itu asam. Cuma kembali lagi, asamnya jus pro itu anak-anak yang tidak, dalam tanda kutip, tidak tercemar MSG, tidak tercemar gula. Itu dia bisa konsumsi. Nggak ada masalah. Itu nggak dikasih gula, nggak dikasih kurma. Jadi memang asam, cuma asamnya ya dia bisa tahan. Karena memang asam alami. Baik. Ini ada yang pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya, apakah ngilu atau penat di sendi-sendi itu efek setelah minum jus pro? Saya konsumsi dicampur air perasan jeruk madu karena jus pro yang saya buat rasanya asam. Baik. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang namanya healing crisis. Healing crisis atau krisis dalam penyembuhan. Saya singkat namanya HC ya, healing crisis. Healing crisis. Pada saat kita minum jus pro atau promik, maka dari tubuh kita mulai ada variasi mikroba yang lebih banyak. Sehingga hal-hal yang mengkristal, yang berakumulasi, yang menumpuk, yang perlu diurai, itu sedang diurai. Jadi yang mengkristal-mengkristal itu udah mulai diurai-urai. Nah, biasanya yang mengkristal-mengkristal itu akan membuat tubuh kita menjadinya sakit. Nah, pada saat mulai diurai, maka udah mulai terpecah-pecah tuh istilahnya. Sehingga kita akan merasa, loh, kok sakitnya muncul lagi? Dulu-dulu pernah sakit itu, sekarang kok sakitnya muncul lagi? Nah, sakit yang muncul lagi itu berarti sedang ada proses healing crisis, ada proses HC-nya. Kalau dulu-dulu pernah seperti itu. Kalau dulu-dulu tidak pernah ngilu, tidak pernah sakit di sendi, lalu sekarang sakit, nah itu nanti perlu dicek lebih lanjut. Tapi kalau dulu pernah masalah seperti itu, minum jus pro muncul lagi, itu berarti sedang diperbaiki. Oke. Jus pro dan kombucha apakah beda? Beda, Bu. Kombucha itu adalah fermentasi menggunakan gula, gula pasir. Sedangkan jus pro tidak menggunakan gula. Ya, kombucha itu pakai bahannya itu teh, sedangkan jus pro pakai bahannya buah-buahan. Jadi ada perbedaan. Baik, saya lanjutkan. Ini ada testimoni dari asam lambung. Saya Mama Cheryl, udah jalan 3 bulan konsumsi jus pro. Yang saya rasakan,
Kalau dulu pundak saya selalu berat dan perut kembung, terus susah tidur. Kalau sekarang udah nggak ada lagi keluhan yang saya rasakan. Ya, cuma telapak kaki saya sakit kayak orang kerja berdiri 8 jam gitu ya. Jadi memang keluhan-keluhannya yang ada dulu, sekarang ada yang sudah tidak ada. Pelan-pelan satu persatu dibereskan oleh Juspro. Nah, di bawah, Cece minum sirsa nggak apa-apa ya. Tiap hari asam lambung sekarang udah nggak kumat lagi. Asam lambung yang ada sekarang sudah nggak kumat lagi. Bojo juga sekarang sudah kuat makan, nggak minum obat lagi. Jadi istrinya juga udah nggak minum obat lagi ya. Jadi benar-benar bisa membantu masalah lambung. Yang sebelah kanan, saya punya asam lambung tinggi, salah makan atau makan terlalu kenyang, makan minyak-minyak, makan yang bersantan, makan purut, yang dari kelapa ya, membuat badan langsung nggak enak dan capek, seperti gejala asam lambung naik. Sejak minum Promik, sangat luar biasa, semua bisa teratasi. Terima kasih. Nah, ini sebelah kiri, ini dia punya masalah pencernaan ya. Dari kecil dia punya kelemahan di bagian pencernaan. Terlambat makan 1 jam aja, dia pasti demam. Habis itu makin terlambat, maka dia suhu badannya terus naik ya. Lalu perutnya sakit dan gemeteran. Nah, jadi waktu itu dia, ini orangnya udah 40-50 tahun lah waktu itu. Lalu 50 tahunan. Lalu pada saat dia sudah konsumsi Promik 4 harian, nah pas hari kelima itu dia sempat pergi tuh dari Binjai ke Medan, ada urusan pekerjaan. Lalu pekerjaannya tuh agak lama selesai, akhirnya dia pulang itu tanggung. Jadi dia sampai ke rumah, ke Binjai lagi itu udah setengah 5 sore. Nah, awalnya dia udah takut-takut tuh, karena dia kalau terlambat sejam aja dia biasanya gemeteran dan demam. Lah, ini setelah dia makan dia baru pikir, "Lih, perasaan aku udah telat makan deh. Kok nggak sakit, nggak demam ya?" Dia bingung nih, kok bisa begini? Padahal ini dari kecil sampai 50 tahunan, itu berarti 40 tahun lebih, dia punya gejala sakit yang ini yang dokter juga bingung itu apa. Tapi dengan minum Promix selama 4 hari aja, keluhan ini udah langsung beres. Nah, ini benar-benar bisa membantu sesuatu yang saya juga nggak ngerti kenapa. Tetapi prinsip dasarnya kita tahu, keragaman mikrobanya sudah terpenuhi. Nah, ini yang sebelah kanan. Walaupun rasanya asam sekali, tapi malah tidak menaikkan asam lambung. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman kita yang punya asam lambung, kita minum buk fermentasi jus pro ataupun promik yang agak asam, itu bukan menambah sakit lambung kita yang asam, tapi malah dia akan membantu supaya mereduksi, mengurangi rasa asamnya. Nah, jadi testimoni ini adalah sebaliknya asam lambung yang selama ini sering kambuh, tapi sejak konsumsi jus pro aman. Ya. Kemudian untuk buat biowash, saya sudah aplikasi ke tanaman, muncul akar putih. Oke, nanti kita bahas mengenai biowash. Ya, itu mirip-mirip dengan jus pro. Yang sebelah bawah, pengalaman saya Bu, selama ini saya sakit mah akut. Alhamdulillah sejak minum jus pro sembuh mah saya. Ya, ini pengalamannya. Jadi ini sakit lambung, ada banyak ceritanya. Nah, ini adalah yang panas dalam. Kemarin, kemarin pagi saya dikasih kerupuk. Saya makan banyak, akhirnya batuk-batuk. Kerupuk kan dari minyak yang sama tepung yang digoreng ya, sama bahan-bahan sedikit. Jadi kerupuk. Sorenya jam 4, badannya demam, mau pipis terus. Saya pikir ini detok ini ya. Dia makan banyak gorengan. Ya, biasanya dia langsung minum obat. Tapi saya nggak mau minum obat. Saya lanjutkan sekitar 2 gelas lagi minuman probiotik. Akhirnya jam 8 malam demamnya langsung hilang. Bangun pagi sudah segar. Ya, biasa saya pagi dan malam tetap harus pakai air hangat. Ya, ini coba mandi tanpa air hangat terasa enak banget. Dia bisa membantu orang-orang yang ya kalau makannya lagi bandel, nah, minumin Promik, minumin Jus Pro itu akan sangat membantu. Ya, ini Bu Ivon kami minum Jus Pro sudah berjalan 6 bulan, jadi dia sama suaminya. Dulu sebelum minum Jus Pro, suami sering mengeluh leher dan pundaknya pegel. Dicek ada asam uratnya. Sejak kenal Jus Pro, keluhan itu nggak ada dan suami juga periksa sudah nggak ada asam urat lagi. Ya sekarang kalau sudah makan santan emping langsung minum Jus Pro lebih aman katanya ya. Baik. Cuma Bapak Ibu tetap saya sarankan kita jaga pola makan ya. Jangan sampai sudah merasa baikan, ulangi pola makan yang lama. Yaitu tidak disarankan. Kita coba pola makannya diganti supaya tetap lebih sehat. Ini untuk yang migrain. Migrain dan mah saya sepertinya mulai menjauh. Karena biasa kalau saya konsumsi mie dan coklat, mah dan migrain akan kumat. Ya setelah konsumsi jus pro nggak kumat lagi. Nah,
Saya punya rekan saya itu dia tuh punya migrain. Jadi pada saat dia keluar ruangan, kalau panas terik dia pasti kena migrain. Jadi dia nggak bisa kena terik matahari. Itu udah bertahun-tahun. Jadi setelah dia minum jus pro sering, sekarang dia udah kena matahari udah nggak apa-apa lagi. Dan dia udah bisa pergi sama temennya mancing lagi. Ya panas-panas juga dia pergi mancing dia oke-oke aja. Itu masalah migrain. Ini sakit sendi, tidur pula sampai pagi. Ya, rasa sakit di sendi-sendi, rasa sakit di pinggang sudah nggak ada sama sekali. Terasa sangat segar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat apa hubungannya asam lambung sama sakit sendi sama pinggang? Ya, kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Tetapi yang diminum sama itu Promik. Kok bisa Promik bisa membantu yang asam lambung, Promik bisa membantu yang asam urat, dan Promik bisa membantu yang sakit sendi dan pinggang? Ya, kalau misalnya kalau obat sakit mah ya untuk mah nggak biasanya sih nggak berhubungan sama sendi sama pinggang sama asam urat mah ya mah. Tapi tidak dengan Promik. Kenapa? Karena kembali lagi keragaman variasi mikroba itu yang menjadi pengaruh. Nah, ini badan sering pegel biasanya. Buang air kecil susah. Kadang kalau makan banyak mengandung hormon, buang air kecilnya tersendat. Muka banyak jerawatan. Jerawat batu, benjol-benjol. Sekarang jerawatnya sudah menipis, yang kecil-kecil juga udah ada yang hilang. Suami juga minum sehat, gampang tidur, usia kami udah di atas 60 tahun. Jadi usia pengaruh karena akumulasi dari dulu, tapi itu bisa membantu. Promik bisa membantu. Nah, ini adalah yang di kram kaki. Urat kakinya nggak kram lagi setelah minum jus pro. Perutnya juga agak kempes ya, lemaknya turun kurang lebih 3 kilo. Biasa malam-malam terbangun urat di paha, kadang-kadang di betis itu sakit kena tarik. Sekarang sudah nggak lagi. Nah, penyakit apa yang kadang-kadang di paha, betis, urat-uratnya ketarik? Saya juga nggak tahu ya. Tapi kami bersyukur sekali kita dapat informasi dari teman ini, sehingga itu bisa membantu kehidupannya lebih normal. Nah, ini keluhan mata bisa berkurang. Ya, biasanya kayak ada kotoran gitu di matanya, ada embun-embun ngawang. Ya, jadi dia pakai kompres pakai Promik, ya, lalu disiplin kompres, ya, itu membantu sekali. Dan eye bag-nya ikutan mengempis gitu. Jadi sangat membantu. Kalau Bapak Ibu mau coba nanti bisa juga Jus Pro atau Promik itu diencerin 1:3, 1:7. Lalu bisa tetesin ke mata. Itu bisa menyegarkan mata kita. Ya awalnya perih sih, sakit kayak kita berenang di pantai itu perih-perih banget gitu ya. Kalau nggak pakai kacamata. Nah, dengan Jus Pro yang diencerin atau langsung itu perih, tapi begitu selesai kita bisa melihat lebih jernih. Ya, jadi orang-orang katarak bisa terbantu dengan ini nggak perlu operasi. Ini sensitif terhadap gluten. Jadi dia migrain perutnya udah nggak kumat lagi. Ini berat badan ya, 3 hari sampai dengan sekarang BAB saya sudah lancar. Ya berat badan saya turun ya 66,8 jadi 64,5. Ini bisa membantu. Jadi berat badan itu bisa naik, bisa turun Bapak Ibu. Contoh, saya berat badan saya naik ya. Dulu berat badan saya ya kira-kira 49-50, sekarang saya sudah naik menjadi 58, 59. Istri saya minum malah turun berat badannya. Kok bisa? Ya, kalau obat turun berat badan ya harusnya turun semua dong. Masa tiba-tiba ada yang naik? Ya, karena kembali lagi keragaman mikrobanya yang membantu bahwa ini pencernaannya nggak lancar nih. Penyerapannya kurang bagus nih. Jadi dengan mikroba yang baik, maka pencernaannya lebih bagus sehingga beratnya naik. Nah, sedangkan kalau yang berat badannya berlebih, biasanya akan dibantu, oh ini terlalu banyak nih yang berminyak-berminyak, yang banyak gula-gulanya, itu diurai, 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 sehingga berat badannya bisa lebih turun, lebih stabil. Tapi nggak akan sampai kurus kering gitu lah ya. Jadi kalau kita rajin minum, kita akan turun lalu dia seimbang. Jadi nggak bener-bener kurus banget. Kecuali memang mau terapi tertentu, ada beberapa cara-caranya ya. Baik. Ini sebelah kanan, sangat rajin buat karena selama minum jus pro ini badannya mulai kurus. Dan sangat antusias untuk promosi ke teman-temannya karena program untuk diet dia berhasil. Temennya bilang ini obat kurus ya, padahal ya dia cuma minum jus pro-nya aja. Ini kena panas, kena panci, kena panas, langsung kompres pakai Promik, hasilnya nggak meletup. Ya, ini beberapa kali pakai itu sudah aman.
Nah, anak saya dulu sempat dia ada masak mie gitu ya. Mie-nya panas-panas dia jalan. Kemudian dari depan itu anak saya yang lain tuh lari nabrak. Wah, jadi ini semuanya mulut, pipi, dagu, leher itu semua kena panas. Itu mie yang panas sekali ya. Jadi nangis gitu ya. Lalu saya ambil jus pro, saya taruh, istri saya juga taruh di tisu, kita langsung kompres-kompresin. Ya, ganti kompres terus. Ya, sekitar setengah jaman, sudah mulai nggak nangis, merah. Besoknya sudah nggak merah, besoknya lagi, sudah nggak ada bekas sampai sekarang. Itu sangat membantu untuk mengatasi inflamasi atau nggak peradangan. Ini yang puasa. Nah, seandainya bangun kesiangan nggak sempat makan, minum probiotik setengah gelas Tupperware, tambah air, kenyang nggak lapar sampai maghrib. Ya, ini bisa membantu. Jadi kalau orang-orang eh, sempat ada anak-anak magang, anak PKL gitu ya, dia laki-laki, dia kerja lalu minum jus pro, kerja minum jus pro, nggak sampai 2 bulan, beratnya turun 10 kilo loh, laki-laki, ya, masih remaja. Ini karena memang eh, dia nggak ngemil menahan lapar, bukan menahan lapar ya, nggak lapar, ya bukan menahan lapar, tapi laparnya nggak ada. Karena minum itu benar-benar dia coba digest lebih banyak. Ini yang sebelah kanan, ambeien sama wasirnya kambuh dulu kalau makan pedas. Kalau minum cukam pempek, waduh, ini lebih parah lagi ya. Setelah minum probiotik beberapa hari, ya itu udah langsung nggak wasiran lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke? Nah, ini saya coba baca lagi yang ada di chatting. Pesan, Pak, saya minum jus pro tiap hari, tapi BAB-nya nggak tiap hari. Minum jus pro tiap hari, BAB-nya tidak tiap hari. Oke. Dan nafsu makannya lebih meningkat. Dan perut sepertinya lebih besar. Kenapa ya Pak ya? Saya nggak gemuk. Iya, benar. Jadi setiap manusia memiliki kondisi fisiologis yang berbeda-beda. Nah, dari Ibu Yuliasti, nah pada saat kita minum jus pro, BAB-nya nggak tiap hari, artinya itu ususnya sedang dibersihkan. Biasanya nanti, mohon maaf, pada saat nanti akan BAB itu agak panjang, agak lengket-lengket gitu ya. Itu sedang membersihkan usus-ususnya. Kemudian nafsu makannya lebih meningkat dan perut seperti lebih besar. Kenapa ya? Tapi saya nggak gemuk. Nah, nafsu makan meningkat ini karena kita butuh kalori, Bu. Jadi kalori itu digunakan untuk memproses pencernaan kita. Nah, jadi kalau orang bilang mau memproses pencernaan, nggak makan nasi, nggak makan karbo, ya itu kurang begitu tepat. Karena kita tetap butuh karbo untuk melakukan proses pencernaan, ya, proses penguraian. Jadi nggak ada masalah, nanti Ibu tetap lanjutin aja. Nanti setelah beberapa waktu, nanti dia akan mulai lebih stabil. Oke, ini apakah jus pro dapat menyembuhkan diabetes? Bisa. Yang penting dia mau rutin dan pantangannya dilakukan. Dan nggak boleh bolong-bolong. Ya, nanti di belakang-belakang saya akan ceritakan beberapa hal mengenai yang diabetes. Bahkan sampai mau diamputasi ya. Baik, bagaimana mengetahui jus pro yang saya buat hasilnya benar? Berapa banyak baiknya diminum setiap harinya? Baik, dari Ibu Wiwi. Jus pro yang dibuat hasilnya benar, pertama adalah dari rasa. Nanti kita akan ajarkan cara membuat jus pro. Jadi sekilas promik ditambahkan dengan daging buah, ditambahkan dengan air, 1:5:25, dibiarkan 3 hari, 72 jam, nanti dia akan jadi jus pro. Apakah hasilnya benar? Saya tahu dari mana. Pertama adalah dari rasa. Rasanya akan menjadi agak asam, agak bersoda, dan agak hambar. Nah, ini adalah indikator jus pro ini sudah benar. Dan biasanya itu anti gagal, selalu benar ya. Nanti ampasnya tinggal diambil, nanti tinggal diminum. Berapa banyak baiknya diminum setiap hari? 1 gelas di pagi hari, 1 gelas di malam hari. Nah, gelas itu Bapak Ibu, kita ada takaran gelas. Artinya paling umum yang kita bisa menjadi patokan adalah kalau Ibu beli Aqua gelas, ya Le Mineral gelas, ya Ades gelas, atau apapun mereknya, air mineral dalam bentuk kemasan gelas, biasanya itu 240 mililiter isinya. Jadi kalau kita bilang 1 gelas, atau teman-teman dokter-dokter bilang 1 gelas, 8 gelas,
Berarti satu gelas itu takarannya 240 mililiter. Anggap deh kita genapin jadi 250 ya. Nah, kita dulu pernah dengar bahwa minumlah 8 gelas setiap hari. Jadi kalau 8 gelas dikali 250 mili ya 2 liter. Ya, kira-kira begitu. Jadi anjurannya adalah untuk maintenance, kita minum 1 gelas di pagi, 1 gelas di malam. Kalau kita mau terapi tertentu, kita bisa konsumsi lebih banyak. Mau sampai seliter sehari juga nggak apa-apa. Oke, untuk terapi. Apakah membuat jus pro dengan bahan lebih dari satu macam buah lebih baik daripada cuma satu macam buah? Em, ya, saya bisa sampaikan ya. Artinya begini, pada saat kita minum jus pro yang dari satu macam buah, maka enzim yang kita dapatkan adalah satu, enzim buah A. Kalau kita bikinnya dari dua buah, maka kita akan mendapat enzim A dan enzim B. Buah A dan buah B. Kalau kita bikinnya dari 10 macam buah gimana? Ya kita bisa dapat 10 macam enzim. Masalahnya adalah kita bisa minum nggak? Karena kan aromanya jadi gado-gado. Kayak nano-nano gitu lah. Jadi wah aroma ini semua campur jadi satu. Ada orang yang nggak, pertama ada dua hal. Pertama adalah ada orang yang nggak bisa minum. Karena aromanya campur-campur semua. Bisa diminum nggak? Ya bisa. Masalah nggak? Enggak. Yang kedua adalah HC-nya itu kuat banget. Atau orang tersebut tidak mampu menerimanya. Jadi karena saya punya teman, dia di Bali, di Karangasem gitu ya, Kabupaten Karangasem di sana. Di sebuah desa, dia udah sempat beli waktu-waktu dulu. Dia telepon saya bikin teman saya datang, saya kasih dia minum. Minumnya cuma 1 teguk. Mau pulang rumah dia pusing dia. Dia bilang, waduh ini minuman apa nih? Begitu minum 1 teguk aja dia pulang pusing. Nggak bisa dia nggak kuat. Saya minum setelah 1 2 gelas saya juga jadinya pusing-pusing begitu. Kenapa bisa begini? Saya tanya dia. Biasanya minumnya nggak gini. Enggak, biasanya nggak gini. Terus kok sekarang bisa begini? Ya, waktu saya tanya, kamu bahannya apa? Dia sebutin bahannya, lalu saya catat, ya ampun, bahannya tuh 20 macam lebih, Bapak Ibu. Buah-buahan, rempah-rempahan, rimpang-rimpangan, semuanya digodok jadi satu. Buset deh saya bilang. Ya jelas aja, enzimnya segitu banyak, 20 lebih loh. Dia semua fermentasi 3 hari bisa diminum. Ya nggak kuat lah. Jadi aman nggak? Ya aman, tapi belum tentu orang tuh sanggup minum. Karena overload, muatannya terlalu banyak, sehingga tubuh kita nggak bisa menahan itu semua. Oke, jadi boleh. Cuma disarankan boleh coba 1 buah dulu. Nanti boleh kalau sudah nyaman, sudah bisa beradaptasi, boleh tambah lagi buah-buah yang lain. Lebih dari 1 buah, lebih dari 1 buah. Cari variasi yang lebih enak. Ya, karena kita mau hidup sehat, kalau bisa minumnya juga enak. Oke, baik. Saya lanjut dulu ke materi. Oke, ini adalah yang tidurnya nyenyak. Nah, ini adalah badan terasa enteng, capek berkurang, tidurnya nyenyak. Awal-awal minum Promik bisa tidur lelap tanpa mimpi apapun, tahu-tahu udah pagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang biasanya udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lalu belum pernah minum minuman fermentasi, cobalah Promik. Jadi begitu minum biasanya malamnya tuh tidurnya enak. 2 hari pertama udah langsung kerasa minumnya enak, ya. Minum enak, tidurnya enak, tuh ya. Oke, ini kolesterol dan tipes. Sopir saya tiap hari lemas karena gula darah 400. 400 loh, hasil laboratorium ya. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya sekarang setelah minum sejahtera, sehat. Nggak pernah ngeluh lagi. Mbak yang di rumah pun ikut-ikutan. Biasanya tiap hari nggak enak badan, sekarang udah sehat-sehat, nggak ngeluh. Oke, ini yang tengah. 2 bulan saya minum probiotik. Tadi saya sudah cek kolesterol normal. Asam urat sudah turun jadi 6,2. Ini yang sebelah kanan. Kolesterol saya mulai berangsur turun. 250 sekarang jadi 218. Ya, ini sangat membantu. Ya, ini hasil ke badan saya lebih enak. Saya ada diabetes. Biasanya kaki kalau buat jalan sakit. Kalau pagi ini sangat mereda sakitnya.
Di tanaman ada hasilnya juga muncul bakal daun di tanaman jeruk. Ya, ini Juice Pro dan BioWash ya. Untuk masalah tumbuhan nanti kita bahas. Ya, ini sebelah kiri saya sudah merasakan khasiat Juice Pro. Kolesterolnya normal, padahal sebelum konsumsi kolesterolnya di atas 200. Terima kasih. Nah, ini juga sama. Ini bisa membantu karang giginya bersih. Kemudian lukanya cepat kering. Ini yang sebelah kanan, dia tangannya kebakar kena plastik sampah. Eh, Plastik sampah yang terbakar ya, terus jadinya kena gitu ya. Jadi dia celupin aja ke ampasnya Produce yang di blender yang dia simpan, pulih, nggak berbekas ya. Ini sangat membantu cepat. Ini yang sakit di telinga ya, tinggal pakai cotton bud sedikit, tangan disemprot sedikit, dioles-oles. Biasanya itu bakteri di situ. Kalau bakteri bisa dibantu oleh Juice Pro. Ini tenggorokan ya, mirip ya seperti yang tadi. Ini kayak makan gorengan gitu ya. Jadi kerongkongannya masalah. Bapak Ibu ini tulisnya tenggorokan ya. Memang teman-teman kita ada orang-orang yang keliru. Jadi kalau makanan masuk ke dalam mulut lalu kita telan, itu melewati pipa yang disebut kerongkongan. Kalau kita bernafas itu biasa masuk ke pipa yang disebut tenggorokan. Ya, jadi kadang-kadang orang Indonesia agak tukar-tukar nih. Aduh, sakit tenggorokan gara-gara makan gorengan. Sebenarnya kerongkongan. Jadi kita perlu edukasi teman-teman kita ya, kita ya info-info sekilas lah ya. Itu namanya kerongkongan bukan tenggorokan. Sekilas kalau dia mau terima oke, kalau nggak ya udah biarin aja. Ya biar nanti terjemahan-terjemahan ke yang lainnya juga cocok. Ya ada namanya esophagus, ada namanya ini dan itu biar nanti nyambung gitu ya. Oke. Nah, ini ada varises ya. Jadi mertua saya ini varises kakinya. Saya tahu itu benar-benar gede karena dulu saya pernah ngeliat ya. Jadi dia setelah minum sekitar 9 bulanan, varisesnya udah nggak kelihatan lagi. Ini mulus ya. Dulu tuh sampai kelihatan keluar dari nggak keluar ya, jendol-jendol gitu lah ya. Jadi berlipat-lipat gitu kelihatannya kayak naik turun bukit gitu. Sekarang ini rata ya, varises itu benar-benar bisa terbantu karena memang punya masalah berat badan kan. Jadi ini bisa terbantu. Nah, ini yang habis makan pisang goreng ya sama ya. Jadi teguk Promix sebotol sudah enak. Ini yang kanker payudara. Jadi yang kanker payudara sudah operasi, dia rasa ringan badannya dan mudah tidur. Sekarang dan mudah tidur sekarang sejak dia minum Produce. Dia juga minum Produce dari saya, kadang dia buat juga untuk sendiri. Dia yang pernah tanya soal kakinya yang kebas, Bu. Semua keluhan itu sudah hilang, Bu. Jadi ya kami sangat gembira sekali mendengar kabar ini. Ya kita mau punya duit seberapa pun ya, kalau kita badannya nggak enak, badannya sakit, itu ya sedih dengarnya ya. Tapi tiba-tiba sudah sehat lagi, nggak kebas lagi, itu happy banget gitu dengarnya ya. Nah ini ada anak yang sejak umur 3 tahun asik dengan dunianya sendiri ya. Bicara, bermain, bercanda-canda sendiri. Nah semenjak perkenalan dengan Promik, fokusnya menjadi lebih baik. Jadi saraf-sarafnya itu bisa terbantu. Ya. Nah, ini adalah testimoni sisa buah produce dicampur dengan air hangat ya, digunakan untuk terapi di kaki yang lagi gatal-gatal. Gatal-gatalnya hilang, tidurnya nyenyak ya. Nah, ini sebelah kanan. Tadi sore kulit di dada dan pundak kanan kiri itu muncul bintik-bintik kecil merah gitu ya, seperti biduran. Gatal. Langsung saya semprot dan olesi dengan Promik yang diencerkan dengan air. Nggak pakai lama, gatal-gatal hilang dan kulitnya normal. Ya, apa hubungannya sakit mah sama gatal-gatal di kulit gitu? Yang nggak ada gitu ya. Nah, tapi gatal-gatal di kulit ini dengan bantuan dari Promik yang diencerkan, dia bisa benar-benar membantu supaya nggak gatal lagi. Ini sangat membantu. Jadi, dengan adanya Promik, itu bisa menjadi P3K di rumah kita, Bapak Ibu. Kena panas, bisa pakai Promik. Ya, gatal-gatal bisa pakai Promik. Ya, kena nyamuk, gatal-gatal misalnya, bisa diolesin Promik. Kemudian, kalau tiba-tiba lagi nggak badannya lagi pegal-pegal, bisa minum Promik. Ya, lagi sakit mah bisa minum Promik. Ya, itu kayak P3K lah ya. Kita bisa bantu. Oke. Ini ini ampas Juice Pro itu saya blender dan bermanfaat buat gatal-gatal di kaki suami saya. Nah, ini mirip yang tadi ya. Selama ini dia udah pakai salep bertahun-tahun. Segala macam salep dioleskan nggak ada yang sembuh. Kalau nggak dioles salep ya muncul lagi gatal-gatalnya.
Semenjak dioleskan ampas Juice Pro, wah itu sudah agak mulus kakinya, Pak. Ya, jadi waktu itu beliau chatting ke saya. Terus ampas Juice Pro itu sangat bermanfaat buat masker muka, ya. Sudah hampir sebulan saya pakai di muka setiap malam, flek hitam di wajah saya semakin berkurang. Saya sendiri nggak tahu loh kalau bisa hilangin flek di wajah loh, karena itu masa deliver ya. Mungkin karena dia rajin minum juga, dia juga rajin masker, jadi flek hitamnya bisa membantu. Itu itu bersyukur sekali. Bapak Ibu coba cari lah ya di di tempat kecantikan kosmetik, coba cari obat menghilangkan flek. Yang ada tuh biasanya tuh menyamarkan flek hitam, menyamarkan ya. Jadi dibuat nggak kelihatan. Tapi benar-benar menyembuhkan flek hitam itu sulit sekali. Itu nggak bisa instan. Ya, ya beliau memberikan kesaksian ya itu bisa benar-benar membantu mengurangi. Oke, ini mamaku tiba-tiba tumitnya timbul infeksi anak-anak kecil seperti jerawat. Saya bersihin tiap hari dengan Promik, ya yakin setelah seminggu beneran sembuh total. Ya karena dia bingung juga, ini waktunya zaman COVID ya. Oh, mamanya udah 88 tahun, ya repot deh takut kalau dibawa kemana-mana nanti kenapa lagi gitu ya. Nah ini juga yang masalah kulit nih ya luka gatal-gatal, ini bisa terbantu. Ya ini digaruk terus sampai basah kakinya. Ini cukup parah ya. Jadi kita sarankan udah minum jus pro-nya, lalu kita semprotin terus kakinya, dibalurin, ya lama-lama sudah mulai mengering. Nggak terlalu gatal lagi. Nah, ini yang sebelah kanan, ini dari kecil sudah begini kulitnya nih. Keluar-keluar seperti itu ya. Jadi dia minum jus pro, lalu dia olesin pakai ampas jus pro, dia langsung berkurang. Ini membantu. Ya kalau kita mau operasi mau habis berapa coba ya. Ini sulit sekali. Tapi dengan minum rutin, dengan diolesin pakai ampasnya itu terbantu. Bapak Ibu, ini yang disebut live blood analysis. Kita lihat sama-sama ya. Nih, setelah minum jus Promik nih, darahnya akan langsung begini. Wow, keren ya, Mei. Keren banget nih darahmu. Nih. Cantik sekali, langsung bergerak dia. Nanti kamu pasti enak tidur, Mei. Suara Pak Juta masih di mute, Pak. Oh iya, mohon maaf, terima kasih. Yang tadi itu adalah LBA atau live blood analysis. Nah, jadi live blood analysis itu seperti darahnya itu diambil, ditetesin, kemudian dilihat dengan mikroskop. Nah, jadi kalau yang gambar sebelah kiri, gambar yang seperti video pertama, itu dia lengket-lengket tuh. Nah, ini adalah sel darah merah yang menggumpal yang tidak sehat. Nah, setelah dia minum Jus Pro, setelah 30 menit 1 jam, lalu dia tes lagi darahnya. Darahnya sudah mulai terpecah. Ini benar-benar membantu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat di TV itu juga ada iklan-iklan atau edukasi-edukasi pakai jam. Jamnya dipakai terus gitu ya. Ada infrarednya dan sejenisnya. Itu akan membantu. Jadi sama nih kasusnya. Jadi darahnya langsung terurai, terpisah-pisah seperti ini. Nah, jadi ada yang mereka seperti itu. Kalau dengan Promik juga mirip. Dia bisa membantu untuk mengurai. Ini ada salah satu kesaksian mengenai lupus. Lupus ini adalah salah satu tipe autoimun, Bapak Ibu. Autoimun itu ya cukup mengerikan. Ya, anak saya ada pengidap lupus. Dia sangat sensitif dengan semua hal yang berbau kimia. Semua yang dia makan dan pakai harus benar-benar organik. Kalau salah makan sedikit aja, kulit wajahnya akan timbul ruam-ruam merah, bahkan pernah sampai seluruh tubuhnya. Maka dia sangat teliti dengan apa yang akan dia pakai dan makan. Setelah diperkenalkan dengan minuman produce, kesensitifannya sudah berkurang. Bahkan sekarang dia mulai berani sedikit makan makanan dengan MSG. Ya, tapi kalau keseringan makan ya kambuh. Maksud saya begini Bapak Ibu. Autoimun itu adalah sistem imun yang menyerang tubuh kita sendiri. Ya, jadi kalau kita tahu contoh kasusnya tadi dari video yang microbiome, bakteri itu sebenarnya kan bukan bagian dari tubuh manusia awalnya. Tapi begitu dia muncul di dalam tubuh manusia, maka sel imun kita sebenarnya mendeteksi, loh, ini kok ada yang bukan sel manusia, kan bakteri.
Kok ada yang bukan sel manusia nih? Jadi mereka mencoba untuk komunikasi nih. Hai, aku ini orang baik, aku ini bakteri baik gitu ya. Akhirnya mereka mencoba berkomunikasi sehingga tercapailah kesepakatan bahwa Anda adalah friend, Anda adalah teman. Sehingga walaupun dia bakteri bukan bagian dalam sel tubuh manusia, dia dianggap teman oleh sel imun kita. Pada saat bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita banyak, bahan-bahan kimia ya Bapak Ibu, maka dalam tubuh kita terjadi inflamasi atau peradangan. Semakin banyak yang kita masukin, contoh-contoh bahan kimia itu seperti apa? Contoh, permen. Permen itu kalau Bapak Ibu mau makan permen, coba dibaca komposisinya. Mungkin dari 12 komposisi, 17 komposisi, cuma satu yang ngerti. Gula gitu ya. Yang lain itu semua bahan kimia. Itu yang kita masukin ke dalam tubuh, itu yang menyebabkan peradangan dalam tubuh kita. Skalanya kecil, tapi itu akan akumulasi tanpa batas waktu. Itu numpuk terus di tubuh kita. Sehingga tubuh kita, sel imun kita harus selalu melawan kimia-kimia tersebut. Karena kan kimia-kimia buatan itu kan tidak seharusnya ada dalam tubuh kita. Jadi dia akan terus mencoba mengurai, terus mencoba untuk mencerna. Capek dia. Akhirnya masukin kimia lagi. Contoh misalnya, makanan-makanan yang ada pestisida kimianya. Lah kalau makanan pestisida kimia kan disemprot-semprot dengan pestisida kimia. Pakai pupuk-pupuk kimia. Lebih banyak bahan kimia itu akan membuat tubuh kita lebih sering kena inflamasi, peradangan. Terus sel imun kita akan mencoba untuk benahi. Ujung-ujungnya nggak kuat, autoimun. Pakaian kita pakai baju. Ya, baju kita habis dicuci. Kita cuci baju. Pakai apa? Deterjen. Kalau deterjennya tidak ramah lingkungan, kimia. Kita cuci piring. Pakai sabun cuci piring. Kalau sabun cuci piring kita tidak ramah lingkungan, kimia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar ada yang namanya autoimun. Penyakit kanker itu sangat terbatas di telinga kita mendengar. Sekarang ini begini rame, kenapa? Pasta gigi kimia, sabun mandi kimia, sampo kimia, sabun cuci piring, sabun cuci baju, semua yang kita kenakan menempel di tubuh kita itu semua kimia. Ya mohon maaf kalau kalau kita jadi banyak penyakit, rumah sakit nggak pernah tutup. Dan edukasi seperti ini seperti apa di masyarakat? Nggak ada gitu loh. Nggak segencar promosi makanan enak, promosi bahan-bahan cuci yang luar biasa. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Jangan percaya omongan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba cari referensi juga, pelajari semuanya. Kalau setuju, mari kita jaga kesehatan kita. Ya, kalau enggak, mari kita sama-sama sharing, kita sama-sama bisa berbagi pengetahuan. Nah, jadi jus propromik ini adalah bahan alami, sehingga dia bukan kimia buatan, maka dia akan membantu. Ya, nah, dia sebenarnya bukan kesensitivitasnya jadinya berkurang, tetapi antibodinya naik, ya. Jadi ya bahasanya begitulah ya. Nah, ini akan sangat membantu. Oke, ini ada yang kena miom, kista, dan autoimun. Itu satu paket. Ini penyakitnya banyak banget ya. Ya, barusan saya ke dokter kandungan, ada miom 9,19 cm, 2 kista, 2 cm dan 1,67 cm. Dia minum Promik, minum Jus Pro, dan juga ada ramuan bajaka dan sebagainya. Ya, lalu dia cek lagi, kistanya sudah nggak ada, ya. Kemudian miomnya sudah mengecil, ya. Lalu dia terus konsumsi, dan itu benar-benar sangat membantu. Itu dia cek laboratorium ya, cek ke dokter ya, dicek baru bisa. Kalau nggak bisa, ya. Baik, ini yang kemo. Kemo yang kedua nggak apa-apa, badannya sehat aja. Malah kemo kedua cuma 5 hari udah fit badannya. Loh, kok bisa? Karena dia minum Promik campur jamu-jamu untuk kanker, yaitu tambah jos. Jadi dia Promik itu bisa membantu meningkatkan antibodi. Jadi orang kemo kan semua selnya kan dihantam. Dengan minum Promik dia menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini kena stroke ya. Suami saya paksa minum pagi segelas, malam segelas. Awal-awal 3 kali. Ya, katanya badannya jadi panas ya sampai malam nggak bisa tidur. Ya kan lagi dilancarin, jadi makanya panas. Orang stroke itu kan penyumbatannya banyak, jadi semua dilancarin. Nah,
Pupnya jadi lumayan lancar, tiap hari ada pup ya. Sebelum minum Promik itu susah pupnya. Jadi suami saya kena stroke tahun 2018 ya. Jadi istrinya juga berasa panas di badan minumnya. Kemudian lebih tahan AC jadinya. Oke, jadi ini bisa membantu. Ini juga ada yang kena stroke ya. Ini bisa membantu ibu ini. Nah, jadi ibu ini sudah kena stroke sudah 2 tahun 2 bulan. Ya, awalnya tuh susah jalan, sekarang sudah bisa lebih jalan. Ya, ini sangat membantu. Nah, ini yang gula darah terkontrol. Saya minum dingin biasanya bersin, tapi untuk jus pro saya nggak bersin. Jus pro baik untuk menurunkan gula. Gula saya turun drastis ya. Ini yang kena diabetes. Tadi Bapak Ibu juga ada yang sempat nanya diabetes ya. Saya kena diabetes tipe 2 sudah 5 tahun. Ini teman istri saya di Batam. Guru ya, guru SMP. Gula darah 350. Selalu kontrol tapi gula darah tidak stabil. Keluhan BHB macet, badan sering gatal, kaki bengkak, telapak kaki tebal dan keras, ujung jari kaki dan tangan kebas. Gejalanya banyak deh. Lalu dia minum Projus pertama 100 ml 3 kali sehari. Kemudian terus minum selama 8 bulan. Hampir semua keluhan saya teratasi. Ya, tensi saya normal. Saya sudah tidak konsumsi obat dokter, juga tidak konsumsi vitamin dari dokter. Saya rajin buat jus pro dan minum sesuka hati. Jadi dia udah nggak 100 mili lagi. Dia udah minum glek suka-suka aja. Ya, kadang-kadang dia tambahin es lagi ya. Atau enggak dia tambahin sedikit pemanis. Mau stevia, gula beta, sos segala macam. Dia sudah lepas dari obat. Baru-baru ini, bulan lalu, juga sekarang ya, bulan lalu saya juga dapat kabar dari teman-teman kami ya di Belitung ya, jadi ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Dia juga ada diabetes. Dia rutin minum jus pro terus, minum jus pro. Sekarang dia sudah berhenti stop obat. Eh, dan dia sekarang sudah mau menjalankan kegiatan-kegiatan untuk lingkungan juga dan juga mau menyebarkan kabar baik ini ke teman-teman ya. Baik. Nah, ini Ibu Ida yang tadi ya. Ya berat badannya juga turun. Nah, ini adalah yang diamputasi Bapak Ibu. Hampir diamputasi, hampir dipotong gitu ya. Karena udah menjalar terus ya. Karena nggak punya dana juga ya kita terapi pakai Promik. Ya, yang penting Anda mau dibantu nggak? Mau. Anda harus konsisten. Berani nggak? Berani. Nggak boleh bolong. Berani nggak? Berani. Ya sudah, kita berikan. Ya dia minum, dia semprot. Dia minum, dia semprot. Makanya kita pantau hari ke-1, ke-2, 3, ke-60, ke-81. Jadi hampir 143 sembuh total. 4 kali 3, 4-5 bulan lah ya. Jadi benar-benar sembuh. Ya. Biayanya berapa ya, Ibu hitung. Bapak Ibu hitung aja ya. Kita minum sehari seliter jus pro ataupun promik sembuh. Cuma 4-5 bulan. Ya. Jadi ya ini bisa dipertimbangkan ya. Ini imunitas COVID mah akut sampai berobat ke luar negeri ya. Ini contoh di sebelah kanan. Saya Ana mau sedikit sharing tentang diri saya. Mah akut, asam lambung tinggi, tukak lambung infeksi, berobat ke Malaysia, ke Kucing, pasang selang lewat hidung, minum obat udah pasti sembuh, tapi salah makan kambuh lagi. Pantang makan ketan, pantang bumbu instan, pantang kopi teh. Intinya semua harus jaga pola makan. Puji Tuhan setelah saya dikenalkan minum jus pro, saya sangat bersyukur. Mah dan asam lambung nggak pernah kumat lagi. Saya punya persediaan obat. Saya utus selama 3 bulan. Ya, jadi semua nggak dimakan obatnya. Selama 15 kali saya buat jus pro, habis buat sampai 15 kali dibuat ya. Cocok ya. Semua makanan yang dipantang sudah bisa saya santap. Kopi vs jus pro di warung kopi tiap pagi minum. Jadi anak saya yang tinggal di Semarang ngelihat mamanya bye-bye obat mah, akhirnya bersedia juga ikut minum jus pro ya. Jadi anak juga enteng di kepala, di pundak juga sudah nyaman, ringan dan sebagainya. Ini bisa membantu ya. Jadi Bapak Ibu bayangin nih, dia harus berobat ke Malaysia, pantang ini pantang itu sulit. Sekarang dia sudah membantu. Ya, ini sudah lebih dari 6 bulan rutin konsumsi Promik di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah mampu bertahan di situasi pandemi saat ini. Waktu ini COVID ya. Anak saya dokter spesialis anak. Waktu masa COVID harus melayani pasien-pasien yang berisiko COVID. Tetap bisa bertahan negatif dari tes-tes rapid dan swabnya. Sementara teman-teman dokter
dan perawat di lingkungan yang terpapar COVID dan tesnya positif. Ini contoh, maksudnya ini adalah peningkatan imun. Ya, antibodinya makin kuat. Jadi karena rutin minum, dia harus ke rumah sakit. Ada satu pasien datang. Wah, ini baru gitu datang, rawat inap, baru dites. Ternyata begitu dites, COVID. Semua perawat rumah sakit itu dites, semua dokter dites, semuanya kena. Karena kan datang dulu baru tes. Cuma dia yang gak kena. Ya, teman-temannya juga pada bingung gitu ya. Kok bisa gitu ya? Karena memang rutin minum, jadi antibodinya dibantu. Nah ini COVID ya, kita eh, dibaca-baca sekilas saja ya. Saya baca di kolom chat lagi di obrolan. Pak, wah ini yang mana ya? Oh ini dia. Bagaimana menjelaskan kalau orang yang mengalami healing crisis, ketakutan, takut makin parah kalau dia teruskan minum promiknya. Karena ada yang bilang kalau muntah berarti yang dimasukkan itu adalah racun. Jadi dia memuntahkan kembali racun itu. Promik dianggap racun karena tubuh menolak dan memuntahkan kembali. Sulit sekali untuk menjelaskan bahwa HC itu akan berakhir. Malah akan minta jaminan apakah orang tersebut tidak akan terjadi apa-apa. Saya jadi bingung menjelaskannya. Baik. Ibu Yuliana, kalau orang itu tidak bisa dijelaskan, ikhlasin aja. Mungkin tidak jodoh sama kita. Karena gini, kita sharing bersama Bapak Ibu. Pada saat kita meniat untuk membantu orang lain, dari sudut pandang kita, kita lihat ini baik. Tapi dari sudut pandang dia, belum tentu yang kita lakukan ini baik. Kalau masih nggak bisa connect, pola pandangnya nggak sama, ikhlaskan saja. Biarkan teman-temannya dia, keluarganya dia, yang menjadi saksi, menjadi bukti bahwa menjadi lebih sehat. Barulah dia mungkin akan tergugah. Tapi sepanjang dia tidak mau, keluarga-keluarga teman-teman sekitarnya juga tidak mau juga, ikhlaskan saja. Itu tidak bisa kita bantu. Nanti berantem. Terus terang, ini juga saya udah pernah alami. Ya, keluarga saya tuh dulu nggak mau minum. Ya daripada saya berantem, ya saya biarinin aja gitu loh. Kan ini kan sehat milik pribadi, individu masing-masing. Kita nggak bisa paksakan. Tapi setelah teman-teman yang lain ternyata, oh minum kok bisa ya? Kok ini bisa? Kok ini bisa ya? Akhirnya keluarga saya mau minum. Yang keluarga saya mau minum, akhirnya baru tahu. Oh ternyata nggak separah yang dia bayangkan. Oh ternyata HC-nya cuma sebentar dan sebagainya. Nggak apa-apa. Jadi kita coba kasih penjelasan benar. Nah, contoh maksudnya seperti ini. Ada yang bilang kalau muntah berarti yang dimasukkan itu adalah racun. Kita jawabnya seperti ini. Kalau kamu nggak minum promik, racunnya nggak keluar. Racunnya itu medium, nggak ringan, nggak berat, tengah-tengah. Sehingga badan kamu sakit. Begitu kamu minum, promik itu langsung bantu supaya dikeluarin. Kalau dia bilang promik itu, maaf kata racun, karena tubuhnya menolak, kenapa Ibu Yuliana minum nggak muntah? Kenapa saya minum nggak muntah? Kenapa teman-teman yang lain minum nggak muntah? Kalau racun berarti kan semuanya harusnya muntah. Tapi kalau yang muntah cuma dia, ya kita sampaikan bahwa medium racun yang dalam tubuhnya dia itu dikeluarkan oleh promi. Begitu ya. Nah, nanti kalau dia mau masuk logikanya, ya maka bisa lanjut. Kalau enggak, saran saya diikhlaskan. Maksud saya diikhlaskan adalah jangan sampai gara-gara ini berantem. Ya, lebih baik kita hidupnya harmonis. Kalau jodohnya sudah tiba, maka kita bisa bersama-sama. Kalau enggak, ya biarkan dia mengikuti jalan hidupnya sendiri. Rasa jus pro asam, Pak. Bagaimana minum satu gelas supaya nggak terasa asamnya? Ya, tergantung nih. Bu Wiwik tujuan minumnya apa nih? Apakah memiliki sehat bermasalah tertentu atau cuma untuk maintenance, untuk jaga kesehatan? Kalau ibu untuk jaga kesehatan, maka ya ibu tambahin aja stevia atau pemanis sedikit gitu lah. Madu sedikit, gula sedikit. Nggak apa-apa. Atau misalnya tambahin lemon sedikit, irisan lemon sedikit. Atau nggak di luar sana kan ada jual tuh sari lemon botolan. Tuang aja sedikit. Bukan makin asam, Pak. Dia akan blending. Ya, jadi dia akan mereduksi, jadi nggak terlalu asam-asam gimana.
Lalu kalau misalnya mau buat jus pro, bisa tambahkan buah tambah kolang kaling. Itu akan membantu mengurangi rasa asam. Ya, nanti boleh dicoba. Ya, 50-50 ya. 50% buah, 50% kolang kaling. Kolang kalingnya dibelah-belah aja. Cuci bersih, belah-belah, langsung digabungin. Rasa asamnya nanti berkurang. Ya. Apakah jus pro bisa menyembuhkan alergi kulit gatal karena makan seafood? Sebaiknya jus pro-nya dibuat dari buah apa? Oke. Alergi kulit berarti dia memiliki antibodi yang belum kuat mengatasi makanan-makanan seperti itu. Pakailah jus pro dari apel, ya, dari bahan buah apel. Karena saya juga minum jus pro buah apel, ibu saya minum jus pro buah apel, itu benar-benar gatalnya minta ampun. Makin gatal ya, jadi alergi kulit itu benar-benar gatalnya akan dikeluarkan. Ya, semoga bisa ditahan-tahan terus. Ya, kalau udah ditahan-tahan, lama-lama keluar terus, bisa berhari-hari ya, bisa sampai seminggu. Itu gatalnya makin menjadi-jadi, kalau dia bisa tahan, akan sembuh. Ya, kalau dia nggak bisa tahan, ya stop dulu, pukul-pukul, eh, kurangi minumnya, habis itu minum lagi. Ya, bagaimana cara buat jus pro takarannya? Oke, nanti kita akan sampaikan caranya. Kalau yang autoimun, kalau minum jus pro akan menambah imun tubuh juga. Gimana tuh Pak? Mohon penjelasannya. Em, Kalau yang autoimun, kelebihan imun tubuh. Kalau minum jus pro kan menambah imun tubuh juga. Oh, begini. Autoimun itu bukan kelebihan imun tubuh. Jadi, sel tubuh kita biasanya memiliki sistem imun. Sistem imun kita ini dia tuh bisa deteksi ya karena wah itu penjelasannya cukup panjang ya. Tapi secara singkat adalah dia punya protein dan sebagainya dia bisa deteksi kamu ini penjahat, kuman atau bukan gitu. Jadi kalau kamu ini kuman, maka dia akan menambah prajurit-prajurit untuk melawan kuman-kuman tersebut agar dikalahkan, lalu dihancurkan, lalu mayat-mayatnya diambil sama makrofage, lalu mulai dihancur-hancurkan, lalu masuk ke kelenjar getah bening dan sebagainya, diurus beres. Tapi pada saat banyak sekali inflamasi yang datang, banyak sekali kuman-kuman yang datang, belum sempat diberesin, datang lagi yang lain, belum sempat diberesin, datang lagi yang lain. Bisa-bisa mereka juga capek. Lalu pada saat melihat ada sel-sel tubuh kita yang baik, mereka salah salah nganggap loh. Kok ini terdeteksinya kok kuman ya? Jadi karena sel baik dideteksi sebagai kuman, maka dia menyerang sel baik kita. Itu disebut menyerang sel sendiri. Nah, menyerang sel sendiri itu namanya autoimun. Jadi imun yang menyerang dirinya sendiri. Bukan kelebihan imun, bukan. Jadi autoimun ya sebenarnya sel baik tiba-tiba dia nyerang. Nah, kalau justru itu menambah imun tubuh, meningkatkan imun tubuh, artinya tuh sel-sel imun kita yang lagi capek itu disehatkan sehingga dia benar-benar bisa mengenali sel yang lewat itu adalah kuman atau bukan. Nah, kalau sel yang lewat ya berarti sel. Kalau kuman yang lewat berarti kuman. Dia bisa membedakan. Kalau autoimun dia tidak bisa membedakan. Ya, jadi minum justru meningkatkan imunitas tubuh, menyehatkan sel imunnya. Nah, yang autoimun itu karena dia tidak bisa membedakan, ya, karena dia lagi sakit gitu lah ya, sederhananya. Untuk pembuatan jus pro, apakah daging buah harus dicacah dengan ukuran tertentu? Tidak, ya. Sebesar apa, sekecil apa? Contoh, kalau anggur itu kan kecil, dibelah sekali sudah boleh. Kalau melon itu kan gede, ya kita bikin seperti bikin salad buah gitu ya, atau bikin rujak, ya segede segede gitu juga boleh. Jadi nggak harus melon itu nggak harus dipotong sekecil anggur gitu, nggak usah. Ya, segede salad-salad buah gitu juga sudah boleh. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, untuk hewan ini juga sangat membantu. Binatang peliharaan kecil kita kalau lagi ada masalah di kulit-kulitnya, di mata, itu tinggal bersihkan pakai pakai jus pro itu bisa membantu. Ya, kasih makan, kasih minum juga nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin mau open mic untuk bertanya sebelum saya lanjutkan? Nah, ini makin malam makin seru ya.
Oh, ini ada yang chat lagi. Oke, nggak ada yang open mic, ada yang chat. Baik, saya bacain di chat dulu. Bisakah jus pro membantu untuk kesembuhan dari rasa sakit infeksi paru-paru? Oke. Nah, nah, Bapak Ibu, saya coba sampaikan lagi mengenai konsep dasar minuman fermentasi dan juga promi. Manusia sakit itu salah satu faktor utamanya adalah karena keragaman variasi mikrobanya tuh kurang. Ya, seperti tadi kan, apa hubungannya sakit lambung dengan gatal-gatal sama asam urat? Nggak ada. Tapi itu semua bisa terbantu dengan minum Proming atau Jispro karena variasi mikrobanya bisa terbantu. Nah, kalau ibu ini bertanya, Ibu Rina, bertanya, apakah bisa membantu dari sakit infeksi paru-paru? Itu sama seperti apakah bisa membantu untuk yang sakit gagal ginjal? Apakah bisa membantu untuk sakit yang kena autoimun? Apakah bisa membantu sakit yang kena kanker? Apakah bisa membantu sakit? Jadi, itu semua adalah nama-nama penyakit, di mana nama-nama penyakit itu muncul karena ketidakseimbangan keragaman mikroba. Jadi kalau tanya saya, apakah bisa sembuh? Harusnya bisa, Ibu. Cuma saya nggak bisa garansi. Kenapa? Karena Ibu harus benar-benar mencoba terapinya. Jadi, maaf. Jadi, infeksi paru-paru itu terjadi karena apa? Ya, karena ada kumannya masuk. Kalau kuman masuk, maka menghancurkan salah satu tubuh kita, terjadi peradangan. Peradangan itu jadinya infeksi. Kuman masuk lagi, gitu ya. Nah, bagaimana bisa membantu? Ya, kalau untuk berurusan dengan paru-paru, justru itu harus dihidu dulu. Hidu itu artinya dibauin ya, gitu ya. Dibauin dulu, dihidu namanya ya, pakai hidung. Kalau orang umum bilangnya dicium, tapi biasanya cium itu kan pakai mulut, gitu ya. Kalau kita pakai hidung namanya dihidu, nggak pakai ng ya, bukan di hidung, tapi di hidu. Jadi kita hidu dulu promiknya atau jus pro-nya 1 menit. Kalau perlu promiknya dipanasin dulu aja, panasin sampai hangat. Ya, lalu kita hidu, hidu 1-2 menit, lalu kita minum. Ya, rutin minumnya. Dia benar-benar akan membantu inflamasi sekaligus langsung pada saat kita hidu langsung masuk ke paru-paru. Di sisi lain kita dari dalam juga dengan kita minum jus pro atau promiknya. Ya, percayalah Ibu, Ibu coba dulu, tapi Ibu perlu tahu konsep awalnya. Konsep awalnya kalau sudah ngerti, Ibu terapi dengan baik. Ya, Pak, promiknya itu mesti beli, tidak seperti fruit enzim bisa buat sendiri. Iya, nggak bisa Bu, Pak. Memang harus beli promiknya. Ya, tidak seperti fruit enzim. Oke, cuma Bapak Ibu nanti bisa membuat jus pro ya. Jadi murah sekali, nanti paling akhir nanti saya juga akan sampaikan seberapa murah promik itu sendiri ya. Kita bisa ada pembandingnya. Nah, ini kreativitas. Kita bisa buat tauge dengan memakai promik ya atau jus pro. Ini ada testimoni teman-teman. Ini saya beberapa, saya skip-skip aja. Kalau mau nanti tinggal minta slide-nya ya. Atau boleh nonton nanti, saya posting di YouTube, nanti bisa dilihat lagi. Kita bisa buat telur asin juga. Jadi telur asin Bapak Ibu makin lama makin keras dia. Pak, justru kan asam. Asam apa nggak bikin makin lunak gitu ya? Tidak, karena asamnya beda. Ini asamnya dari fermentasi. Bisa bikin sayur asin juga, ada resep-resepnya. Bisa bikin yogurt juga, ya, juga ada resepnya. Ini teman-teman bikin kefir juga ada. Bisa bikin cream cheese. Wah, ini variasinya makin banyak ya. Makin seru ini. Bisa bikin kimchi, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, bikin kimchinya pun nggak seperti yang orang-orang umum bikin. Mereka harus steril, harus berapa hari. Ini 1-2 hari udah jadi gitu loh. Nggak perlu lama-lama. Taruh kulkas bisa tahan sampai setahun. Karena saya pernah coba tahan simpan di kulkas makan dikit-dikit. Sampai setahun pun masih krenyes-krenyes, masih bagus ya. Ini bisa membantu. Ini kimchinya banyak macam ya. Ada di grup Facebook juga ada. Bisa filter udara. Jadi Bapak Ibu, jadi Promik atau Jus Pro bisa taruh di piring mangkok ceper, taruh di beberapa ruangan. Misalnya nih, taruh di kamar tidur, di ruang tamu, di dapur, di mana bisa taruh. Nanti kalau dalam beberapa hari ada yang warnanya mengcoklat, menghitam, maka di daerah situ ada polusinya banyak atau ada patogennya banyak. Yang tidak berarti nggak banyak patogennya atau polusinya nggak ada. Loh, berarti apakah ini baik atau buruk?
Ya ini baik sebenarnya karena kita tahu nih bahwa di daerah situ ada yang perlu kita jaga. Apakah ventilasinya kita benerin? Apakah memang di sana ada yang sakit? Jadi kita itu bisa nangkap semua, ya. Dia bisa membantu menangkap, menetralisir. Nah, sebelah kanan kita bisa ngelihat ini adalah brokoli yang direndam dengan dish drop, sabun yang bisa cuci sayur. Yang tengah itu dengan biowash. Oh, oh. Dan yang kanan ini yang belum dicuci. Jadi dia bisa membantu mempertahankan kesegaran, ya. Bisa juga untuk buat roti, rotinya jadi lebih bagus. Ya ini orang yang jago-jago bikin roti ya, bisa pakai empuk dan sebagainya. Kemudian juga bisa bikin toner, ya. Kemarin saya iseng campurin sabun yang fragrance dengan Promic Muni 1/5 bagian dan eksema saya nggak muncul, ya. Jadi bagus untuk kulit ya. Ini juga bikin toner, ya, semprot di muka, di badan, conditioner rambut jadi lembab, ini bagus. Ya, ini juga bisa bikin toner, ya. Ini yang malas-malas, tapi dengan toner Promic ini bisa menjadi lebih baik, ya. Ini orang juga bisa bikin sabun batang, sabun cair, ya, pakai metode mesh juga bisa. Dan ini juga ada kreasi-kreasi minuman. Nah, ini adalah bisa pakai jahe emprit, buah pala, kapulaga. Nanti boleh lihat di Instagram ya. Ini juga ada lemon tea telang, bisa pakai daun bunga telang juga bagus ya, butterfly pea. Kemudian ini juga ada wadah uhu, daun cengkeh, kapulaga, wah ini macam-macam ya. Kemudian ada santan dengan promik buah naga, ini boleh dicoba nih. Jadi kita pakai santan ya, kemudian pakai promik buah naga langsung dicampurin, rasanya wah ini boleh dicoba itu ya. Bahkan juga kopi yang langsung dicampur dengan promik itu rasanya beda ya dan memperlancar buang air besar juga ya. Ini enak ini. Nah, ini kita lihat ini bisa bikin variasi warna-warna alami. Jadi kalau kita mau kasih ke keluarga kita minum, wah ini kenapa warnanya oranye? Wah ini kenapa warnanya biru? Kenapa ini warnanya ungu? Kenapa warnanya putih? Itu mereka jadi hidup jadi lebih hidup ya, lebih variasi, lebih berwarna ya. Kita bisa bikin berbagai macam warna dari buah-buah alami. Ya, dan masih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu bisa cek di testimoni_promic di Instagram. Atau nanti boleh juga buka YouTube Kausa Lestari. Ini adalah salah satu penelitian. eh, Dia bikin jus pro buah naga. Jadi di treatment kepada semua yang sakit mah, sakit lambung. Ya, selama seminggu di treatment. 6 hari. Hasilnya apa? Perutnya terasa lega, nyaman, nggak kembung, BAB lancar, serdawanya berkurang, nggak begah, 100% improve. Jadi benar-benar bisa membantu ya. Nah, kemudian Promic juga ada bonusnya nih. Jadi sudah diteliti dia bisa mampu menjadi desinfektan sanitizer, hand sanitizer alami. Bisa sampai 6 patogen berbahaya. Kita ada cek laboratorium. Mana ya 6? Oh, di bawah sini. Oke. Nah, ini ya tangannya hancur ya. Waktu itu kan COVID kan disarankan semuanya pakai hand sanitizer alkohol. Bakteri jahatnya mati. Bakteri baik juga mati. Jadi teman kami di Jakarta ini tangannya sampai kering begini karena dia selalu pakai hand sanitizer. Jadi kita suruh dia pakai Promic ya, diencerin, di kompres, akhirnya pulih. Ya lalu kita labkan, ya lalu ternyata bisa 1/1000 Promic itu bisa jadi desinfektan. Jadi kalau biasanya di label-label itu cuma ada 2 atau 3 patogen, label-label hand sanitizer. Nah kita cek sampai 6. Ya, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella, Candida albicans, Aspergillus niger. Semua 6-6-nya ini itu bisa membantu ya, improve. Jadi kalau kita mau pakai sanitizer, kayak ini misalnya, ya. Jadi saya taruh di botol gini ya, 1 tetes ya atau setengah sendok teh yang campur aja dengan air air biasa, air minum lah ya. Udah nanti kita bisa semprot-semprot. Ya, ini bisa untuk cuci tangan. Jadi bakteri baiknya tetap hidup. Oke, kita ada memberikan beberapa kesimpulan. Promic itu unik. Satu-satunya fermentasi yang bisa dijadikan starter untuk fermentasi buah apapun.
Dan juga promik ini bisa langsung diminum. Maksudnya buah apapun bagaimana? Ada durian, boleh fermentasi durian. Ada nangka, boleh fermentasi nangka. Ya, jadi buah yang aneh-aneh gitu ya, yang nggak pernah kepikiran orang fermentasi pakai promik bisa. Kelapa bisa, bisa. Air kelapa, air tebu, itu semuanya bisa jadiin untuk fermentasi, rasanya juga bergas-gas enak-enak gitu. Kayak soda-soda gitu. Ya, bisa menjadi starter buat kimchi dan yogurt. Non alkohol, non dairy milk, non gula, zero kalori. Kita sudah labkan. Ya, bisa dipanaskan atau dibekukan, tidak akan merusak kualitas. Jadi ada minuman fermentasi atau nggak probiotik kita sebutnya, itu dipanaskan rusak. 48 derajat, 60 derajat rusak. Nggak bisa dipakai. Tapi Promik bisa. Ya ini tangguh. Fermentasi buah hanya 3 hari sudah jadi jus pro. Ya, kalau misalnya ada fermentasi buah-buah lain itu perlu waktu lebih lama, berbulan-bulan. Tapi jus pro hanya 3 hari cukup. Kimchi 18 jadi, buat yogurt 12 jam jadi. Jadi ini keunikannya dari Promik ya. Kemudian bebas disimpan di suhu berapapun ya. Tetap aman walaupun terkena sinar matahari langsung. Ya, jadi kalau kita mau bikin jus pro 5 liter, kemudian ya kita taruhnya di mana aja boleh lah ya, kena matahari ya kita minum 3 hari 4 hari habis ya nggak masalah. Tapi kalau memang kita mau simpennya bisa berbulan-bulan ya nggak usah kena matahari ya, nanti dia akan berubah. Kenapa berubah? Ya karena ini alami. Kalau dari kemasan-kemasan minuman luar itu terus begitu karena dia pakai penstabil, pakai pengawet. Promik ini alami, jadi ya kalau kena matahari terlalu lama dan sebagainya nanti akan berubah. Tapi kalau ya nggak cuma beberapa hari saja ya nggak ada masalah. Itu nggak masalah, nggak akan membuat rusak. Orang dipanasin aja dia nggak rusak. Dan terdaftar ya sudah ada BPOM-nya, vegan certified dan sertifikat halal. Ya ini ada sertifikat halalnya. Hasil pengujian alkoholnya itu di bawah 0,05%. Jadi sangat-sangat kecil, lebih kecil dari buah matung gitu ya. Oke, cara buat jus bro gimana? Nanti boleh cek di YouTube. Saya akan tampilkan caranya seperti ini. Jus Pro ataupun Biowas. Nah, kita bahas Jus Pro. Jadi ada starternya Promik. Misalnya Promik nanas nih. 100 mililiter Promik nanas. Kita tambahkan daging buah. Berapa banyak? 5 bagian. Jadi kalau Promiknya 100 mililiter, daging buahnya kali 5, yaitu 500 gram. Ya, kan buah hitungannya berat ya, gram. Kan cairan. Airnya, air minumnya berapa banyak? 25 bagian. Jadi kalau 100 mililiter Promik, airnya 2.500 mililiter. 2,5 liter. Jadi perbandingan 1:5 banding 5. Kalau kita beli Promiknya 200 mililiter, gampang. Buahnya 1 kilogram, 1000 gram. Airnya 5 liter. Digabungin jadi satu, ya. Buahnya dipotong-potong ya. Biarkan 3 hari, jadi deh. Jus Pro. Kalau kita membuat biowas promik, maka kita pakainya kulit buah, bukan dagingnya ya. Kita pakai kulitnya. Ya promik, kulit buah, dan air. Airnya bebas, mau air kamar mandi, air keran, air sumur bebas. Untuk biowas bebas. Kalau untuk jus pro pakai air minum. Oke? Jadi cara pembuatannya mudah. Mau ditutup boleh, nggak ditutup boleh. Ya paling tidak tutup, tutup nggak usah rapat-rapat banget nggak apa-apa. Supaya nggak ada kotoran masuk, debu-debu pada masuk gitu ya. Tapi buka atau tutup nggak ada masalah. Cara minum, Promik itu bukan obat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak ada dosis, ya. Jadi kalau kita mau minum secara maintenance kita bisa segelas pagi dan segelas malam. Kalau masih terasa kecut atau asam, nggak begitu tahan, ya boleh 100 mili dulu, ya. Atau nggak boleh diencerin. Bebas. Jadi nggak ada hal yang terlalu saklek atau kaku. Kan kita mau hidup enak ya, minum-minumnya juga enak. Boleh dicampur ke smoothies, jus kopi atau teh. Bisa diminum dingin-dingin, masuk kulkas boleh. Bisa diminum hangat-hangat, panas-panas juga boleh. Kalau yang sakit mah biasa minum hangat-hangat itu enak banget. Untuk menurunkan berat badan, bisa minum 0,5 liter atau 1 liter, habisin dalam sejam. Kalau obesitas ya, kita bisa minum 2 set pagi dan malam. Tapi Bapak Ibu harus harus mengerti, paham. Kalau dia, aku mau turun berat badan,
Tinggimu berapa? 160. Beratmu berapa? 47. Ya ampun. Berat 47 aja mau kurus jadi 44. Kan udah kurus itu ya. Jadi nggak segitunya lah ya. Udah kurus mau dikurusin lagi. Kita perlu yang lebih moderat ya, yang lebih stabil ya. Jangan mau udah kurus mau turunnya 2-3 kilo lagi dipaksain ya. Nggak begitu caranya. Dari bayi bisa minum nggak? Bisa. Kalau bayi yang minum ASI, ya ibunya aja yang minum. Tapi kalau bayinya nggak minum ASI, diolesin ke bibir juga sudah cukup. Ya, tiap hari olesin ke bibir juga sudah oke. Ibu hamil menyusui, boleh minum? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi nanti bayinya sehat, kandungannya kuat. Untuk bayi sampai 0 bulan, ya tadi ya ditetesin ke bibir. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, intinya ini pada mikrobioma konsorsium mikroba dari Promik. Bukan dari buah. Buah itu bisa membantu untuk booster enzim. Tapi kalau nggak ada mikroba promiknya, ya itu hanya seperti infus water atau nggak makan buah biasa. Kalau ibu bapak ada buah-buah tertentu yang bisa dipakai, pakai. Kalau nggak ada, pakai buah yang ada aja. Nggak usah harus impor dari Amerika atau impor dari Eropa, nggak usah. Pakai buah lokal juga jadi. Nggak apa-apa ya. Hasil fermentasi jus bro itu bisa beda-beda. Karena tergantung dari tingkat kematangan buah, tergantung dari jenis buah. Bahkan satu pohon ada 2 buah, itu fermentasi jus bro rasanya juga bisa kadang-kadang beda. Kenapa ya? Karena itu proses yang alami. Ya, ya orang lahir kembar juga kadang-kadang ada yang beda gitu ya. Baik. Untuk target kesehatan tertentu, nanti bisa menggunakan materi rendaman buah tertentu ya untuk efek yang lebih cepat. Nanti bisa buka di website ya kausalesari.com. Nanti lihat ada linknya buah tabel buah gitu. Nanti bisa klik, nanti bisa di-download ya. Manfaat biowas atau penggunaan luar itu juga bisa lihat di website kausalesari.com. Nanti klik linknya, ada tulisannya penggunaan luar Promik, pemanfaatan luar biowas Promik atau Jus Pro, nanti bisa diklik, bisa di-download. Nah, nanti tampilnya kira-kira seperti ini. Jadi bisa untuk cuci sayur, cuci buah, cuci piring, panci, ya. Jadi kalau sabun cuci piring itu kita campur dengan biowas atau campur dengan Jus Pro, kita membantu menetralisir kimia berbahayanya, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita, ya walaupun udah dicuci piring, kena biowas, maka kimia-kimianya itu sudah membantu dinetralisir. Sehingga tidak banyak yang masuk ke dalam tubuh kita. Cuci baju pakai deterjen, kalau nggak ramah lingkungan kita tambahin lagi dengan bio wash, ya. Kasih 1 sendok makan setengah 1 sendok teh juga boleh ke dalam cucian, sehingga itu membantu menetralisir kimia-kimianya, sehingga kita pakai baju nggak terlalu banyak terpapar kimia. Oke, sabun mandi, scrub wajah, sikat gigi, ya. Jadi kita sikat gigi nggak pakai pasta gigi, Bapak Ibu. Jadi pakai jus pro, taruh di gelas kecil, gitu ya. Ambil sikat, olesin aja, cemplung-cemplungin, terus kita sikat gigi kita. Jadi ada rasa asam-asam gitu kita sikatin, itu benar-benar bisa membantu orang yang sakit gigi, orang yang gusinya rusak, orang yang ngilu giginya, itu benar-benar bisa bantu. Orang yang sariawan, kumur-kumur pakai jus pro. Itu alami, aduh, dan itu sangat membantu. Ya, ini ada memurnikan air minum untuk bikin roti, untuk pancake, menyembuhkan luka bakar, masker wajah, kompres mata, menurunkan demam, nyeri bengkak, ya, mengurangi nyeri otot tulang, sakit gigi, ya, kayak yang tadi saya bilang, gusi bengkak, merawat bulu hewan, merawat kolam ikan, menghilangkan bau, ya, toner wajah, kulit tubuh, menghilangkan, merawat kolam ikan nanti kita akan bahas di BioWash ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai BioWash. Nanti Bapak Ibu boleh coba hadir, bisa infokan ke teman-teman juga mengenai apa itu BioWash. Kemudian menghilangkan jerawat, ya. Tadi juga ada testimoni jerawat. Disinfektan alami, bisa mandi. Jadi mandi itu ya nggak perlu, dan tanda kutip ya, Bapak Ibu bisa coba mandi nggak pakai sabun lagi. Kita pakai Jus Pro. Jus Pro sama air itu gosok-gosok ke badan. Itu ya kita nggak pakai bahan kimia. Ya kita menambah lebih banyak mikroba baik dalam tubuh kita. Sampo juga sama ya. Sampo dicampurkan 1:1 supaya bisa lebih efektif. Mengatasi keputihan, ambeien, ya, kloset, got, saluran cuci piring. Macam-macam. Banyak sekali yang bisa kita gunakan dengan menggunakan Promik, Juice Pro, dan BioWash. Ya. Apa perbedaan Promik nih dengan minuman fermentasi lain? Apa sih bedanya? Pertama, kita tahan panas. Ya, mau sampai 200 derajat, oke-oke aja. Nggak mati gitu ya.
Tahan beku, penyimpanan suhu bebas, tahan tahunan. Ya, tapi nggak perlu langsung dikoleksi lah ya. Ya, kalau kita minum untuk 5 hari habis, ya 5 hari nanti buat lagi. Ya, karena buatnya juga cepat, cuma 3 hari. Nggak perlu dibikin 3 drum gitu ya. Nggak usah ya. Semakin lama, ini uniknya ya, semakin lama dia semakin bening dan semakin hambar. Biasanya di luar sana semakin lama tuh semakin banyak alkoholnya, semakin asam dan sebagainya. Kita kebalik, makin lama malah makin bening, makin hambar. Oh bisa? Ya ini promik ya, memang berbeda. Dan kita bisa buat variasi makanan, minuman atau kegunaan lainnya. Aroma. Aroma itu sangat individu dan subjektif. Ya, jadi kalau saya minum, oh ini kok asam ya? Teman saya minum, enggak asam. Loh, kok beda? Karena subjektif. Jadi masing-masing memiliki histori yang berbeda-beda. Kalau kita dulunya tuh sering dengan pewangi-pewangi, deterjen, eh, semprot wangi-wangi baju gitu ya. Semua yang aroma-aroma gitu kan agak kimianya lebih banyak. Lalu kalau kita coba minum jus pro itu alaminya lebih kental. Jadi kadang-kadang perlu adaptasi. Nggak ada masalah. Kesimpulannya adalah Promik bisa membantu orang-orang yang sehat bermasalah. Soal brok testimoninya ya, dan juga yang lain. Kemudian Promik bisa membantu membuat variasi minuman, kreasi minuman. Wah itu kreasi minuman nanti boleh lihat di Instagram itu banyak. Ya, jadi bikin minuman yang keren-keren, ya yang unik-unik juga banyak. Membuat variasi makanan, kreasi makanan ya, mau dari kimchi, mau kue roti, mau Indian itu bisa. Jadi kita mau sehat dan juga enak gitu. Jangan sampai contoh kasus minumnya orang sakit minum obat Cina, godok dari 3 gelas jadi 1 gelas, minumnya sampai tutup hidung, minum pahit-pahit gitu ya. Berkhasiat sih, cuma kan setengah mati gitu ya. Nah, di sini kita minum ya asam-asam dikit ya, kita bisa kreasi-kreasi sedikit, itu kita minum lebih enak ya. Kemudian bisa untuk perawatan wajah, kulit, mata, dan juga untuk lingkungan. Nanti kita akan bahas di Biowas di minggu depan. Nah, Bapak Ibu juga nanti hari Rabu, 2 hari lagi dari sekarang, besok flyernya kami akan buat kirimkan. Hari Rabu itu ada dari Ibu Dwi Kartika Fitri, teman kita dari Bogor. Dia akan Zoom dengan kita jam yang sama 7.30 juga. Pembahasannya adalah mengenai optimalisasi herbal plus probiotik juice pro. Wah, dia punya resep-resepnya yang jangan sampai dilewatin deh. Ya, kalau kita mau cari resep itu mahal banget. Ya, beliau akan coba sharekan dengan kita bagaimana optimalisasinya ya. Catat tanggalnya ya, hari Rabu malam. Oke, Bapak Ibu, mari kita buat Juice Pro dan BioWash Promix untuk Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, dan untuk bumi kita. Ya, ini ada disclaimer-nya ya. Ini semua informasinya itu kita dapatkan dari hasil pengamatan dan referensi teman-teman. Promix itu bukan obat, ya, dan bukan pengganti obat, tapi kita bisa membantu untuk improve health, improve kesehatan. Oke, saya baca pesan lagi. Kalau jus pro dengan air tebu, apakah kadar gulanya akan berkurang sehingga aman dikonsumsi tanpa batasan? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Memang air tebu itu manis. Jadi pada saat orang yang mau bikin pakai air tebu, biasanya dia mengincar sodanya. Mungkin bahasa kerennya itu CO2-nya gitu ya. Atau kalau kita minum Coca-Cola kan ada soda-sodanya, itu biasa ditambahkan CO2. Tapi kalau dengan air tebu atau nggak dengan air kelapa, itu nggak perlu ditambahkan CO2, itu ada soda-sodanya. Jadi kadar gulanya itu lama-lama akan berkurang. Ya, di awal-awal masih ada, tapi lama-lama dia akan berkurang. Jadi kalau mau dibilang tanpa batasan ya, kalau kita memiliki masalah kesehatan, batasi. Ya, kalau kita suka rasa-rasa, ya ini mainnya di rasa-rasa. Tapi kalau kita memang punya masalah kesehatan yang berhubungan dengan gula, jangan. Tapi kalau kita nggak punya masalah itu, kita mau rasa-rasa yang lebih variasi, coba kombinasi rasa-rasa bersoda atau yang enak-enak, kita boleh pakai itu. Yogurt pakai susu UHT atau pasteurisasi, Pak? Yogurt kita pakai UHT, Bu. Ya, jadi UHT itu kan dia menghilangkan bakteri atau Ibu bisa pakai susu kedelai juga boleh. Ya, UHT sama pasteurisasi harusnya sih sama ya, Bu ya. Kan sama-sama di ya beda sih ultra high temperature. Ya sama sih, Bu. Kan dipanasin semuanya supaya bakteri jahatnya tuh hilang lah ya. Jadi yang ada tuh bakteri baiknya.
Tetapi nggak 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 harus susu UHT juga ya. Mau pakai susu kedelai juga boleh. Tapi jangan susu yang kemasan-kemasan yang campur-campuran ya. Cari yang original. Cairan encernya diminum juga Pak hasil yogurtnya 1:10 atau 1:50. Nanti setelah setelah 1:10, satu promik 10 susu ya setelah 24 jam lah ya, 12 jam sampai 24 jam, nanti dia akan split atas dan bawah. Curd-nya itu yang di atas tuh yogurtnya atau kefirnya. Jadi itu yang dipakai. Yang bawahnya nggak usah. Ya, baik. Oke, sudah habis. Nah, ini ada websitenya kausalastari.com. Ada Facebook group juga, Probiotic Microbes Indonesia. Ada Facebook page, Probiotic Microbe. Instagram, Promik Official. Testimoni_Promik. YouTube, Kausal Lestari. Nah, ini sebelah kanan Bapak Ibu ngeliat ya. Itu kakinya yang pakai baju putih, itu benar-benar udah kelihatan tulang, diabetes itu. Lalu setelah kita terapi dengan Promik, dengan semprot-semprotin juga, lalu hari ke-67 sudah tumbuh semua kulitnya. Ya udah pulih kulitnya. Bandelnya dia malah makan nasi. Lihat tuh piringnya tuh. Ya, orang ya kadang-kadang mindset yang harus diubah ya. Baik. Oke, sampai sini. Nah, ini bonus buat Bapak Ibu ya. Ini hitung Promik nih. Contoh, Promik 200 ml ya, harganya misalnya 68.000 ya, variasi ya tergantung varian-varian. Misalnya ini ada ongkir, saya genepin ya, biar totalnya 90.000 gitu ya. Buahnya saya anggap yang agak-agak mahal sekilo ya. Ya kalau pisang biasanya nggak sampai 30.000 ya. Pisang paling 10.000, 15.000 gitu ya. Kalau anggur bisa lebih mahal ya. Kalau mangga ya mungkin sekitaran segini juga ya, relatif lah setiap tempat. Contoh misalnya 30.000 deh. Air 5 liter. Ya kalau air minuman biasa nggak semahal ini ya, 15.000, tapi ya anggapnya 15.000. Totalnya 135.000. Kita bisa buat jus pro 5 liter. Kalau kita bagi menjadi 200 ml, karena kan per botol tuh biasa 200 ml ya. Itu dapatnya 25 gelas. Jadi 135.000 dibagi 5 liter, bagi 25 lah ya harusnya ya. Coba saya bisa lagi. Oh, ya, 25 gelas. Jadi satu gelasnya, satu botol 200 ml-nya itu Rp5.400. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pergi ke mall beli boba-boba gitu aja di atas 6.000 ya. Mau beli kopi di mall juga di atas 10.000. Ya, es teh mungkin 3.000 lah ya. Cuma kan dapatnya manis sama teh. Ya, tapi ini 5.400. Ya, parkir motor 2-3 kali itu sudah lebih deh. Tapi kita bisa dapat kesehatan. Ini jauh lebih murah. Ibu mau beli jus pun nggak ada yang 5.400 beli jus. Itu pasti di atas 6.000. Mahal ya. Tapi dengan Promik ini jauh lebih murah. Murah, berhasiat, dan bermanfaat. Begitu ya. Baik, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Wah, ini tetap semangat ya. Ada 40 orang. Ibu Silvi, ada yang mau ditanggapi Ibu? Silakan. Mic-nya boleh dibuka Ibu. Belum kedengaran. Kalau minum Pro-Jus, bagiannya bagus di perut kosong atau eh, dan malamnya bagaimana? Kalau suami itu masalah susah BAB. Ya baru saya Oh, bikin 2 hari, ini sudah jauh lebih baik. Tapi bagusnya minum minum di perut kosong. Kalau malam juga ada bagaimana? baik. Biasanya itu tergantung histori tubuh kita dan juga tergantung eh, namanya eh, istilahnya itu tergantung saya udah kebiasaannya apa. Kalau dia Kalau merasa bahwa saya kebiasaan tuh perut kosong minum, ya boleh. Tapi ada orang bilang, aduh kalau perut kosong nggak mau yang asam-asam, nanti sakit gitu. Ada juga orang yang punya pola pikir begitu. Jadi minum jus pro dua-duanya boleh. Tapi kalau memang dia ternyata dua-duanya fine-fine aja, bebas, ya
pada saat pagi-pagi perut kosong minum. Pada saat siang atau sore setelah makan minum. Itu oke. Ya. Ya, Kalau ya. dia nggak punya masalah. Jadi pagi-pagi perut kosong, kalau setelah siang atau malam setelah makan. Jadi dia bisa Ya, bantu ya. digest lebih baik. Ya, ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, berarti 2 hari ini suami sudah lebih baik ya masalahnya ya? Baru bikin. Ya, sudah habis punya masalah. Dia apa sudah operasi tiroid, kanker tiroid. Oh, Jadi selalu masalah itu BAB itu ada. Terus karena dosis dia minum Euthyrox ya juga. hmm. Tiap ini terlambat ya sudah tahu ini. Nggak apa-apa Bu. Ya, jodohnya Selalu baru tiba masalah. sekarang. Iya, BAB selalu masalah. Jadi sekarang dia sudah minum macam-macam. Ini dia merasa bantu ya minum probik. Baik, Brucus, baik. Brucus, Brucus Produce ya. Baik. Ibu ya, ya, tinggalnya di mana, Ibu? di Bandung. Oh, di Bandung. Baik, baik. Ya, saya juga apa ikut gembira ya, suami sudah lebih baik kehidupannya. Ya, ya. Baik. Bapak Ibu, yang lain Pak Darmali ada yang mau ditanggapi? Yang lain off cam ya, jadi saya nggak tahu mau panggil siapa ini. Pak Darmali boleh dibuka mic-nya? Mungkin ada yang mau ditanggapi? Ya, oke Pak. Karena saya masih baru Pak, masih banyak belajar nih Pak. Masih banyak mendengar, mencatat gitu loh Pak, supaya nanti hasilnya bisa lebih baik. Itu aja kalau saya dulu Pak. Oh, baik, baik. Terima kasih. Semoga malam ini bisa menambah wawasan ya Pak ya. Oke Pak. Baik. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak, maka saya akan menutup. Sebelumnya saya akan sampaikan satu dua hal. Tubuh kita ini adalah tubuh yang ajaib, Bapak Ibu. Pada saat tubuh kita ini makan sembarangan, dia tidak langsung sakit. Dia ini bisa menahan semua inflamasi peradangan dalam tubuh kita yang skala kecil. Dia bisa menahan ketidakenakan dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita ini punya organ namanya liver. Itu penawar racun. Ya, organ terbesar dalam tubuh kita tuh namanya liver. Ya, hati gitu ya. Walaupun tubuh kita ini ajaib, sepanjang kita nggak menjaga dia, lama-lama tenaganya habis. Muncullah penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu muncul penyakit, hati-hati Bapak Ibu. Itu artinya tubuh kita ini sudah nggak bisa menahan. Jadi kalau udah namanya sakit, harus segera, sekali lagi segera diatasi. Jangan udah sakit, ditahan-tahanin, sakit ditahan-tahanin. Karena pada dasarnya kita sudah menahan. Makanya ibu makan sembarangan, bapak makan sembarangan itu nggak sakit. Padahal makanan itu tidak baik. Nah, dengan kita menjaga tubuh kita dengan lebih baik, jangan sampai penyesalan datang terlambat. Sudah sakit-sakit ditahan-tahan-tahan, baru mau berobat. Kasihan. Ya. Tidak harus minum promik. Saya katakan, promik ini adalah salah satu opsi. Yang kami sampaikan adalah, cobalah terus mencari tahu, cobalah terus untuk melihat berbagai macam kemungkinan pola-pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Promik ini adalah salah satu alternatifnya. Bukan berarti minum promik, pola makannya nggak dijaga. Tidak. Tetap jaga pola makannya, tetap kalau bisa tetap minum promik. Sehingga dua-duanya bisa balance. Toh kita nggak ada ketergantungan, mau minum sekarang boleh, mau tiap hari minum boleh, mau 3 minggu sekali minum boleh. Tidak ada ketergantungan, ini hanyalah maintenance. Jadi pada saat kita menjaga tubuh kita dengan baik, maka kita bisa berbahagia. Kalau kita nggak menjaga tubuh kita dengan baik, kita sakit, kita sedih, keluarga kita sedih, teman-teman kita sedih. Akhirnya kita membuat orang lain sedih. Dengan kita menjaga tubuh kita dengan baik, dengan sehat, maka kita tidak membuat orang lain sedih, hidup kita bisa lebih harmonis. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Webinar ini saya akhiri sampai di sini. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama.